Ini jelas merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Jepang kita untuk unjuk gigi, dan juga bagi Anda orang Tiongkok, dan orang-orang di Eropa dan Amerika Serikat untuk melihat betapa hebatnya kita orang Jepang di bidang elektronik konsumen. Zhang Ruiqiang melanjutkan pidatonya, meminta seluruh peserta pameran untuk mematuhi tata tertib lokasi pameran dan menjaga komunikasi yang santun. Zhang Ruiqiang menutup pidatonya dengan dua kalimat, berterima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya dan mendoakan kesuksesan pameran. Zhang Ruiqiang membuat pidatonya singkat, seperti yang diingatkan Feng Yu. Begitu banyak orang datang, bukan untuk mendengarkannya berbicara, melainkan untuk berdiskusi dan mendemonstrasikan produk dan teknologi. Jika ia berbicara terlalu panjang, beberapa orang mungkin akan menjadi tidak sabar. Jika ada yang tidak sabar pada saat ini, Zhang Ruiqiang akan sangat malu. Setelah tepuk tangan, suara petasan terdengar di luar. Seseorang di kota bahkan menyarankan untuk membentuk tim tari naga. Pasti akan sangat menyenangkan. Ketika Zhang Ruiqiang bertanya kepada Feng Yu apakah hal ini pernah terjadi di luar negeri, Feng Yu tercengang. Tarian naga? Untungnya, mereka tidak menyebut tarian Yangko. Feng Yu memikirkannya dan memutuskan, boleh saja dilakukan atau tidak. Namun, upacara pembukaan sebaiknya singkat saja, dan tarian naga bisa diadakan saat penutupan, jika sebagian besar peserta pameran belum pulang. Podium diturunkan dan semua orang mulai naik ke atas dengan tertib. Bahkan, ada orang yang menjaga stan di lantai atas, kalau tidak akan ada cukup ruang di aula lantai 1. Zhang Ruiqiang, didampingi staf, naik ke lantai atas untuk meninjau berbagai stan. Banyak pejabat pemerintah dari negara-negara kecil juga hadir, memanfaatkan kesempatan ini untuk menjajaki potensi kerjasama dengan Harbin. Feng Yu berjalan ke sudut dan mengambil brosur pameran. Ia membukanya dengan santai, sambil tersenyum. Para pemimpin kota mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dengan mensponsori pencetakan brosur ini, saya juga bisa mengiklankannya. Siapapun yang mengambil brosur ini akan melihat gambar VCD Feng Yu dan Aihua pada halaman berwarna di tengah. Sobat, saya tidak pernah kehilangan uang ketika saya mensponsori sesuatu. Zhang Ruiqiang berjalan-jalan sekali, alisnya tak pernah rileks. Lantai 3, lantai 4, lantai 5, kenapa semuanya seperti ini? Ia menemukan bahwa meskipun pameran ini diadakan di Tiongkok, stan-stan Tiongkok sebenarnya lebih sedikit daripada stan-stan asing. Terlebih lagi, stan-stan asing semuanya besar dan didekorasi dengan menarik. Sementara stan-stan Tiongkok kecil dan tidak mencolok. Tampaknya hanya stan-stan perusahaan Feng Yu yang tidak hanya didekorasi dengan indah, tetapi juga tampak energik. Namun, di mana Feng Yu menemukan begitu banyak gadis, dan mengapa mereka semua mengenakan cheongsam? Ketua, lihat stan-stan saya. Bagaimana penataannya? Bukankah sangat menarik? Saya sudah memberitahu perusahaan-perusahaan itu bahwa stan-stan itu ditata dengan tidak masuk akal, tetapi mereka tidak yakin. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Feng Yu tiba-tiba muncul dan berkata dengan bangga di samping Zhang Ruiqiang. Dari mana gadis-gadis ini? Perusahaanmu? Dari universitas normal. Rasanya seperti jadi penjaga pintu, 10 yuan sehari, sudah termasuk makan siang. Banyak dari saya yang ingin datang tapi tak pernah sempat. Feng Yu merasa sangat menyesal. Di zaman sekarang, ia jelas tak bisa datang dengan wanita cantik berkostum renang untuk menarik perhatian. Kalau ia melakukannya, Feng Yu pasti akan ditangkap polisi atas tuduhan berkumpul untuk berzina. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Ide Feng Yu memang bagus, tapi menurutnya agak aneh. Di pameran, kita seharusnya menggunakan produk untuk menarik perhatian orang. Kenapa harus membawa beberapa gadis? Bos, apakah Anda melihat ada masalah? Lihat bagaimana orang asing mendirikan stan dan memajang produk mereka. Lalu lihat perusahaan-perusahaan domestik kita. Bukan hanya mereka tidak punya produk untuk dipajang, tetapi banyak perusahaan juga memiliki produk dan bahkan teknologi yang sama. Sayangnya, memang ada kesenjangan yang besar antara produk elektronik negara kita dan produk luar negeri. Zhang Ruiqiang mendesah. Itu belum pasti. Siapa tahu, mungkin dalam beberapa tahun, kita akan lebih unggul dari negara lain dalam beberapa produk kita. Ambil contoh VCD. Itu sesuatu yang unik di Tiongkok. Tidak ada negara lain yang memilikinya, dan itu akan menghasilkan banyak keuntungan dan devisa. Apakah benda ini benar-benar sebagus itu? Tentu saja. Kalau kamu tidak percaya, ikut saja denganku. Aku akan menunjukkannya padamu. Zhang Ruiqiang setengah percaya dan setengah ragu ketika Feng Yu menariknya ke peron perusahaan perdagangan Taihua. Tidak banyak orang yang berkumpul di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah orang Tionghoa. Namun, ketika orang-orang melihat Zhang Ruiqiang berhenti di depan stan dan masuk, semakin banyak orang yang berkerumun. Tak hanya warga Tiongkok yang gemar menonton, perwakilan asing pun gemar menyaksikan pameran. Dalam semenit Feng Yu masih mengutak-atik VCD, puluhan orang berkumpul di dalam dan luar stan, dan jumlahnya tampaknya terus bertambah. Zhang Ruiqiang menyesalinya sekarang. Seharusnya dia tidak masuk ke stan perusahaan perdagangan Taihua, apalagi duduk di sini.
Dia pasti ditipu oleh Feng Yu lagi, memanfaatkannya untuk menarik perhatian orang. Feng Yu mengeluarkan sebuah CD, menunjukkannya kepada semua orang, lalu memasukkannya ke dalam pemutar VCD. Tak lama kemudian, sebuah gambar muncul di TV, yang merupakan rekaman penampilan Elvis Presley. Gambarnya jernih, kualitas suaranya bagus, dan tidak ada jeda sama sekali. Para penonton sangat terkejut, terutama para wisatawan asing. Kejernihannya setara dengan cakram LD besar, kan? Kenapa pakai cakram sekecil itu? Tentu saja, orang Tiongkok pernah melihatnya di iklan, tetapi tidak banyak yang membelinya. VCR juga tidak banyak dibeli. Harganya sangat mahal, dan banyak keluarga bahkan tidak punya televisi. Faktanya, cakram video LD berukuran besar tidak banyak terjual di Tiongkok. Bahkan penjualannya di Eropa dan Amerika Serikat tergolong rata-rata. Penjualannya terutama di Jepang dan Asia Tenggara. Produsen terbesarnya juga pionir di Jepang. Dari kenyataan bahwa tidak ada salinan bajakan cakram video LD di daratan Cina, dapat diketahui bahwa tidak ada pasar untuk itu sama sekali. Pemutar VCD kami akan menggantikan cakram LD besar dan VCR tradisional, serta menjadi pilihan utama untuk karaoke dan perekam video rumahan. Omong kosong. Feng Yu sedang berbicara tentang berbagai keuntungan VCD ketika ia disela oleh suara marah. Suara itu bernada aneh. Perwakilan pionir melangkah masuk dan berdiri di depan Feng Yu. Ia berkata dengan penuh semangat, cakram LD kami dapat menyimpan film berdurasi 100 menit. Cakram ini direkam menggunakan teknologi laser, dapat dibaca di kedua sisi, dan memiliki gambar serta kualitas suara yang jernih. Bagaimana mungkin produk seperti milik Anda dapat menggantikannya? Feng Yu melirik perwakilan pionir itu dan berpikir, cek, tingginya cuma sekitar 1,6 meter kalau pakai sepatu, kan? Tingginya 1,8 meter, dan kau begitu dekat denganku. Apa kau tidak bosan menatapku? Berbicara dengan nada merendahkan justru membuat Anda terlihat lebih mengesankan. Karena Anda sudah datang kepada saya, jangan salahkan saya karena membandingkan produk Anda. Benarkah? Jadi, kualitas gambar dan suara kami kurang jernih? Dengan teknologi kami saat ini, satu CD hanya bisa menyimpan sekitar 60 menit video. Tapi itu lebih dari cukup untuk video musik biasa. Sebuah film hanya butuh 2 CD. Ngomong-ngomong, CD kami dijual seharga 10 yuan, kurang dari 2 dolar. Berapa harga CD besar Anda? 40 atau 30? Oh, saya rasa harganya sekitar 20 dolar di luar negeri. Untuk setiap satu CD besar yang Anda beli, Anda bisa membeli 10 CD kami. Orang-orang di sekitar mulai membicarakannya. Jika Anda membeli pemutar DVD, Anda pasti tidak bisa hanya menonton film, dan DVD adalah produk yang paling banyak diminati. Yang satu harganya setidaknya 20 dolar, dan yang satu lagi kurang dari 2 dolar. Mana yang akan dibeli konsumen? Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jika kualitasnya sama, tentu saja mereka akan membeli yang lebih murah. Lihat, ini cakram video LD besar yang diproduksi oleh perusahaan Anda, dan ini cakram VCD yang diproduksi oleh perusahaan kami. Ruang yang bisa menampung satu cakram video besar Anda bisa menampung 8 cakram VCD kami. Feng Yu menggunakan 2 kotak untuk mengumpulkan cakram video secara terpisah dan meletakkannya di atas meja agar semua orang bisa melihatnya. Mari kita bahas harga pemutarnya. Pemutar LD besar di pasaran harganya lebih dari 1.300, sementara pemutar VCD kami sekitar 1.000. Selain itu, dengan mempertimbangkan ukuran pemutar LD dan ukuran pemutar VCD kami, mana yang akan Anda pilih? Kalaupun cakram LD bisa diganti, bagaimana bisa VCR diganti? Kaset video sudah umum, dan harganya cuma beberapa dolar. Teriak seseorang di antara kerumunan. Karyawan perusahaan pionir itu masih berusaha mencari cara untuk membantah Feng Yu. Mendengar pertanyaan itu, ia tetap diam. Meskipun ia mengerti bahasa Mandarin, berdebat dengan seseorang yang berbahasa Mandarin tetap saja agak sulit. Zhang Ruiqiang menoleh ke arah suara itu. Mengapa orang ini tampak familiar? Dia tidak mengenalinya. Orang ini juga dari perusahaan dagang Taihua. Pertanyaan yang bagus. Lalu aku akan memberitahumu mengapa VCD menggantikan kaset video. Kau sudah lihat video ini? Itu video musik Elvis Presley. Feng Yu mengambil mikrofon, menghubungkannya ke pemutar VCD, dan menekan sebuah tombol. Nyanyian Elvis menghilang, tetapi musik pengiringnya tetap ada. Feng Yu menyanyikan 2 baris lagu tersebut dengan iringan musik. Agak sulit didengar, tetapi ia telah mencapai tujuannya. Lihat, ini juga bisa digunakan sebagai mesin karaoke. Kami juga akan merilis banyak CD musik ini. Baik Anda bernyanyi atau mendengarkan, ini sungguh menyenangkan. Kualitas gambarnya jauh lebih jernih daripada VCR biasa, dan tidak ada pita yang melengkung. Cakram kami juga sangat ringkas. Ruang yang bisa menampung 2 VCR bisa menampung 8 VCR kami. Harga VCR biasa antara 900 dan 1.500, jadi kami juga punya keuntungan dalam hal ini. Apakah Anda punya stok produk ini? Saya mau 2. Teriak agen yang ditunjuk Feng Yu. Teriakan itu mengingatkan yang lain,
Dan semua orang asing itu bereaksi dan berpikir, jika mereka membeli dua mesin dan membongkarnya untuk dipelajari, bukankah mereka akan mampu memproduksi VCD ini? Tuan Lu, maaf merepotkan Anda dengan masalah ini. Sekembalinya saya ke Beijing, kita bisa duduk dan mengobrol baik-baik. Feng Yu menutup telepon sambil tersenyum. Sekadar menggelar pameran memang kurang bermanfaat, tetapi pameran memberi peluang bagus bagi merek-merek asing untuk memamerkan teknologi canggih mereka. Selain merek Subor dan Feng Yu, Tiongkok tidak memiliki banyak titik terang. Feng Yu awalnya ingin melihat apakah ada permata tersembunyi, tetapi ternyata barang elektronik konsumen Cina tertinggal jauh di belakang Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Kota ini juga membatalkan pertunjukan tari naga yang dipersiapkan untuk upacara penutupan. Sorotan telah dicuri oleh orang asing, jadi mengapa kita harus tampil untuk mereka? Namun pameran ini juga memiliki tujuan utama lainnya, yaitu mempromosikan VCD dan merek. Di pameran tersebut, VCD menjadi pusat perhatian, dengan merek Feng Yu dan Aihua yang memukau banyak orang asing. Feng Yu memesan sebuah artikel yang menyoroti produk VCD yang luar biasa dan daya tariknya yang trendy. Kemudian artikel tersebut diserahkan kepada Tuan Lu, yang diminta untuk membantu menerbitkannya di surat kabar utama Tiongkok, seperti People's Daily. Ini adalah pertama kalinya produk konsumen elektronik Tiongkok memimpin dunia. Bukankah ini layak untuk ditulis? Tentu saja, Feng Yu juga meminta Fu Guangzheng dan Kirilenko untuk menggunakan koneksi mereka untuk mempromosikan betapa hebatnya VCD dan betapa populernya produk elektronik Tiongkok di surat kabar Eropa dan Amerika. Setelah artikel-artikel ini terbit, semakin banyak media yang memberi perhatian pada pameran tersebut. Beberapa media asing bahkan tidak menghadiri pameran tersebut, tetapi tetap menulis artikel tentangnya. Terdapat 3 faksi utama. Satu faksi mengatakan bahwa artikel sebelumnya pasti salah. Tiongkok adalah negara yang sangat tertutup, mustahil baginya untuk memimpin dunia dalam produk konsumen elektronik. Tiongkok pasti telah menjiplak teknologi Aihua, yang diciptakan oleh Jepang. Jenis media ini terutama berasal dari media Eropa dan Asia Tenggara seperti Inggris dan Jepang. Faksi lain menegaskan artikel sebelumnya, dengan mengatakan bahwa Tiongkok telah bangkit, dan dengan begitu banyak orang, Tiongkok pasti akan menaklukkan dunia di masa depan. Mereka terutama mempromosikan teori ancaman Tiongkok, dan jenis media ini sebagian besar berbasis di Amerika Utara. Kelompok terakhir memberi selamat kepada Tiongkok atas ketertinggalannya dari dunia, mendoakan perkembangan Tiongkok yang lebih baik, dan sebagainya. Media jenis ini berasal dari bekas Uni Soviet dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Tentu saja, media yang paling banyak dicetak ulang adalah media Tiongkok sendiri. Gelombang serangan media ini merupakan hasil diskusi antara Feng Yu dan Fu Guangzheng. Pertama dan terutama, mereka harus meyakinkan orang-orang bahwa teknologi VCD benar-benar inovatif dan luar biasa. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan kampanye periklanan untuk membuka pasar secara bertahap. Fu Guangzheng memberitahu Feng Yu bahwa iklan mungkin awalnya akan menyebabkan lonjakan penjualan produk, tetapi belum tentu akan menghasilkan peningkatan penjualan yang stabil. Keluarga Fu bisa menyebutkan banyak contohnya. Misalnya, meskipun mesin pembelajaran saat ini tampaknya berjalan dengan baik, pasar luar negeri secara bertahap menyusut setelah lonjakan jangka pendek. Pasar Cina tampaknya terus tumbuh. Tetapi sekarang ada pepatah yang mengatakan bahwa mesin pembelajaran adalah campuran, hanya konsol permainan yang menyamar sebagai komputer mikro. Setelah survei pasar terperinci, keluarga Fu yakin bahwa mungkin diperlukan waktu 2 hingga 3 tahun bagi VCD untuk menggantikan VCR dan pemutar cakram besar LD dan menjadi pilihan pertama untuk teater rumah. Oleh karena itu, Fu Guangzheng memperingatkan Feng Yu untuk tidak terus-menerus memperluas kapasitas produksi VCD secara membabi buta. Jika kapasitas produksi saat ini dioperasikan secara penuh, akan terjadi penumpukan produk. Untungnya, meskipun penjualan tidak terlalu bagus sekarang, kami masih dapat mencapai titik impas dan menduduki pasar, yang dapat dikatakan sangat hemat biaya. Feng Yu tahu betul bahwa ia bukanlah seorang jenius penjualan. Alasan mengapa ia memiliki begitu banyak ide penjualan dan tahu produk mana yang akan menghasilkan uang adalah karena ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Namun, ingatannya dari kehidupan masa lalu tidak dapat menjelaskan secara detail proses bagaimana orang lain menghasilkan uang. Ia hanya tahu bahwa produk-produk tertentu akan populer dan menghasilkan banyak uang. Karena itulah Feng Yu selalu berusaha mempertahankan tim yang sama dari kehidupan sebelumnya setiap kali ia berinvestasi. Sekarang tampaknya dia terlalu sombong, terlalu percaya tahayul tentang ingatan, dan telah mengubah jalannya sejarah, selalu meluncurkan beberapa produk terlebih dahulu, tetapi mengabaikan hubungan antara waktu dan kapasitas konsumsi pada saat itu. Akibatnya, produk yang dulunya sangat populer saat pertama kali muncul, kini harus mencari segala cara untuk mempromosikannya, mendongkrak penjualan produk, dan memperluas pasar. Pameran berakhir, dan baik VCD merek Feng Yu maupun VCD merek Aihua tidak menerima jumlah pesanan yang memuaskan Feng Yu. Jumlahnya bahkan jauh lebih rendah dari yang diharapkan Feng Yu. Perwakilan dari produsen-produsen tersebut mengetahui bahwa teknologi VCD yang dipatenkan tersebut berada di tangan Taihua Trading Company.
dan telah ditukar dengan perusahaan AIWA Jepang. Selain itu, setelah perusahaan Jepang tersebut menyampaikan berita tersebut, mereka juga mengetahui dengan jelas bahwa pemegang saham utama perusahaan AIWA dan pemegang saham utama merek Fengyu sebenarnya adalah orang yang sama. Dengan kata lain, VCD kini dikendalikan oleh satu orang. Banyak orang yang menghubungi Fengyu untuk mendapatkan lisensi teknologi VCD, berharap dapat bersama-sama mengembangkan pasar ini. Namun Fengyu menolak semuanya tanpa ragu. Meskipun mengoperasikan beberapa merek dapat membantu pasar berkembang lebih cepat, hal itu niscaya akan mengurangi keuntungannya. Hal ini terutama berlaku karena banyak produsen memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul daripada Taihua dan Aihua, dan merek mereka lebih unggul daripada Fengyu. Jika mereka mengembangkan produk yang lebih unggul, seperti DVD, VCD mungkin akan tergantikan oleh DVD bahkan sebelum DVD tersebut laku. Hal ini jelas tidak ingin dilihat Fengyu. Karena Fengyu menolak memberikan otorisasi, dan saluran penjualan telah ditentukan, bahkan jika beberapa perusahaan ingin menjual VCD merek Fengyu atau Aihua atas nama mereka, Fengyu tidak dapat menandatangani kontrak dengan mereka. Jika tidak, ia akan dianggap melanggar kontrak. Saluran domestik ditangani oleh Taihua Trading Company, dan semua penjualan internasional diserahkan kepada keluarga Fu. Tindakan Fengyu sangat menyentuh hati keluarga Fu. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk mengusir keluarga Fu, Fengyu memilih untuk menyerah. Pemuda ini sangat teliti. Hanya Fu Rongjin yang tidak berpikir demikian. Ia merasa putranya, Fu Guangzheng, telah terlalu banyak membantu Fengyu. Baik itu pembangunan pabrik baru perusahaan mesin maupun pendirian Aiwa Electronics dan pabrik peralatan listrik Fengyu. Fu Guangzheng lah yang sibuk. Fengyu tidak dapat hidup tanpa Fu Guangzheng dan tim manajemen keluarga Fu. Dia juga diam-diam menyemangati Fu Guangzheng beberapa kali, dengan berkata, Fengyu tidak bisa hidup tanpa bantuanmu. Jadi pernahkah kamu berpikir untuk meminta lebih banyak saham? Itu tidak gratis, kamu bisa membelinya dengan uang. Jika kamu tidak punya cukup uang, ayah bisa memberikannya kepadamu. Namun Fu Guangzheng berulang kali menolak. Ia tahu kepribadian Fengyu. Fengyu adalah tipe orang yang tampak murah hati, tetapi sebenarnya pelit. Jika ia mengajukan permintaan ini dan Fengyu setuju, tidak masalah. Tetapi jika tidak, apa yang akan ia lakukan? Haruskah ia menarik investasinya? Meskipun penarikan investasi tentu akan menyebabkan kerugian besar bagi Fengyu, itu tidak akan menjadi pukulan telak. Fengyu bisa saja meminta manajer tingkat bawah untuk maju terlebih dahulu, lalu merekrut orang dari perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi. Namun, Fu Guangzheng akan kehilangan kesempatan untuk meraup keuntungan besar bersama Fengyu, yang justru akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Fu Rongqi juga berpikir begitu, dan Fu Rongqi juga berkata bahwa akan lebih baik untuk lebih dekat dengan Fengyu. Fengyu melihat laporan penjualan VCD bulan Agustus yang masih belum ideal. Ia pun mendesah. Ia mengambil langkah besar. Sepertinya ia akan membuat kesalahan besar. Hah? Kakak keempat? Kamu nggak punya ponsel? Kenapa masih menulis surat? Tanya kakak ketiga di asrama penasaran. Fengyu berkata dengan santai. Oh, aku baru saja mendapat teman pena. Sahabat pena adalah cara yang sangat populer untuk menjalin pertemanan di era ini, terutama di kalangan mahasiswa muda. Fengyu tentu saja tidak menjalin persahabatan pena begitu saja, dan kali ini, tentu saja bukan untuk urusan bisnis. Surat ini dikirimkan kepadanya di kehidupan sebelumnya. Yao Kexin, penduduk asli Jiangcheng, baru saja diterima di SMA tahun ini. Ia gemar membaca buku dan koran, dan bercita-cita menjadi jurnalis. Saya baru saja masuk ke kampus hari ini dan melihat sebuah amplop tertempel di jendela ruang pesan. Nama saya ada di sana. Sepertinya tidak ada sekolah dengan nama yang sama dengan sekolahnya. Setelah mengamati kelasnya dengan saksama, saya menyadari bahwa surat itu memang untuknya. Kakek Li, aku di sini untuk mendapatkan kepercayaanmu. Namaku Yao Kexin, dan aku di kelas 3, kelas 1. Gadis kecil, ini luar biasa. Kamu punya saudara yang kuliah di Universitas Beijing. Apa kamu ingin mendaftar ke Universitas Beijing nanti? Kalau begitu, kamu harus belajar dengan giat. Tidak mudah untuk masuk Universitas Beijing, kata Li Tua sambil tersenyum sambil menerima surat itu dan menyerahkannya kepada Yao Kexin. Yao Kexin tersenyum sopan, mengucapkan terima kasih, dan mengambil surat itu. Setelah membaca amplop itu, ia akhirnya mengerti mengapa kakek Li berkata begitu. Surat ini sebenarnya dari Universitas Beijing. Tapi ia tidak punya kerabat di Beijing, bahkan teman pun tidak. Siapa yang akan mengiriminya surat? Yao Kexin tidak berani mengeluarkan surat itu sampai pulang sekolah, karena takut orang lain akan melihatnya. Ia menunggu sampai PR-nya selesai dan pergi tidur sebelum diam-diam membuka surat itu dan membacanya di bawah selimut dengan senter. Ini surat persahabatan, bukan hubungan pacar-pacar, tetapi sahabat pena. Sahabat pena konon menjadi cara bagi anak muda yang kembali ke kota setelah merantau untuk mengungkapkan kerinduan kepada teman-teman di desa, atau teman-teman yang belum kembali ke kota. Kala itu, banyak tempat belum memiliki telepon, dan tagihan telepon sangat mahal.
Sehingga satu-satunya cara untuk mengungkapkan perasaan mereka adalah dengan mengirim surat. Pada awalnya, yang terjadi hanyalah surat dan kartu pos yang dikirim antara pria dan wanita, kemudian menjadi teman biasa yang juga bertukar surat dan berbincang tentang hal-hal menarik dalam hidup dan studi. Di antara sahabat pena, sebagian besar adalah perempuan. Mungkin karena perempuan lebih suka berbicara dengan orang asing dan membutuhkan lebih banyak kenyamanan manusia. Yeo Kexin sudah lama ingin punya sahabat pena, tetapi ia tak pernah tahu harus menulis surat kepada siapa. Beberapa teman sekelasnya menulis surat kepada teman-temannya, tetapi banyak yang tidak menerima satupun balasan selama 1 semester. Tidak semua orang tertarik dengan sahabat pena. Bagaimana pria ini, yang kuliah di Universitas Jingcheng, bisa mendapatkan informasi kontaknya? Dan bahkan ada kartu pos dari Fang Long di dalamnya. Bagaimana dia tahu dia menyukai Fang Long? Mungkin dia mengira Fang Long adalah bintang besar, dicintai semua orang di negeri ini. Surat itu mengatakan betapa cantiknya Universitas Ibu Kota. Tetapi para mahasiswi di Universitas Ibu Kota pada umumnya tidak begitu cantik, jadi dia sampai pada kesimpulan yang bagus. Wanita berbakat bukanlah wanita cantik. Ia juga mengatakan bahwa ia selalu ingin mengunjungi Jiangcheng karena ia pernah mendengar bahwa kota itu sangat indah. Tetapi ia belum pernah berkesempatan. Ia bukan perenang yang handal dan khawatir akan tenggelam di Jiangcheng. Ia membaca surat itu dengan saksama 3 kali. Sungguh menarik. Wanita berbakat belum tentu cantik. Jadi apakah itu berarti ia jelek? Dan Jiangcheng hanya dipanggil Jiangcheng, bukan hanyut di sungai. Bagaimana mungkin ia tenggelam? Namun, surat itu tidak menyebutkan bagaimana ia mengetahui informasi kontak Yeo Kexin, atau alasan ia menulis surat itu. Ia hanya menyebutkan beberapa hal kecil tentang studi dan kehidupannya, dan berharap balasan dari Yeo Kexin. Di akhir surat, ia menandatanganinya sebagai pria tertampan kedua di dunia dan menggambar potret dirinya yang sangat menggemaskan. Pria tertampan kedua di dunia? Siapa yang mau pakai nama pena itu? Nama itu sama sekali tidak sopan, tapi cukup lucu. Saat itu, kebanyakan orang memilih nama pena yang mencerminkan kemurnian dan keanggunan, seperti Bai Sui, Han Mei, Xin Yu, DLL. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang dengan nama pena pria tertampan kedua di dunia. Pria tertampan kedua di dunia ini mau jadi sahabat penaku? Surat ini dari Universitas Jingcheng. Pria tertampan kedua di dunia ini pasti orang berbakat dari Universitas Jingcheng. Tapi bukankah bakat hebat ini agak nakal? Nama itu sangat tidak sopan. Namun, Yeo Kexin, yang begitu bahagia menerima surat berisi permintaan sahabat pena, tak kuasa menahan diri untuk membaca surat itu berulang kali. Akhirnya, ia hampir hafal isi surat itu. Ia pun meletakkan surat itu di bawah bantal, lalu tertidur dengan manis sambil tersenyum. Keesokan paginya, ia bangun, membalik bantal, dan melihat surat itu masih ada di sana. Ia menghela napas lega. Itu bukan mimpi. Ia benar-benar punya sahabat pena. Pria tertampan kedua di dunia. Meskipun namanya agak lucu, tulisan tangannya indah, ceritanya hidup dan menarik, serta gaya menulisnya jenaka dan humoris. Yang terpenting, dia orang berbakat dari Universitas Jingcheng. Saat sarapan pagi, Ibu Yeo bertanya mengapa ia selalu tertawa diam-diam. Ia berdalih bahwa kemarin ada pertanyaan dan hanya ia yang menjawabnya dengan benar di kelas. Ibu Yeo sangat senang sehingga ia memujinya beberapa kali lagi. Dalam perjalanan ke sekolah, Yeo Kexin sesekali tertawa terbahak-bahak. Bahkan di kelas pagi, ia sering teralihkan perhatiannya, selalu memikirkan isi surat itu. Siang hari itu, ketika teman-teman sekelasnya sedang makan siang, Yeo Kexin sedang berada di kelas, menulis balasan di buku catatan besar. Setelah menulisnya, saya membacanya berulang kali, merevisinya beberapa kali, dan akhirnya menyalinnya ke selembar kertas surat baru, melipatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam buku, dan memasukkannya ke dalam tas sekolah saya. Kexin, sekolah sudah selesai, kenapa kamu tidak pergi? Kamu harus pergi dulu hari ini. Ada yang harus kusampaikan kepada guru, kata Yeo Kexin buru-buru. Ia tidak ingin orang lain tahu tentang sahabat penanya. Itu adalah rahasia yang ia simpan sendiri, meskipun orang itu adalah teman sekelas lama dan teman baik dari SD, SMP, dan SMA. Kalau begitu aku akan menunggumu? Tidak perlu, kamu pergi dulu, aku bisa kembali sendiri nanti. Lagi pula hari sudah mulai gelap. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Yeo Kexin menunggu 10 menit sebelum naik sepeda sambil menenteng tas sekolahnya. Namun kali ini ia tidak langsung pulang, melainkan menuju kantor pos. Kantor pos tutup, tetapi toko kecil di seberang jalan juga menjual amplop dan perangko. Yeo Kexin menyalin alamat tersebut dan di kolom penerima, ia menulis 5 karakter pria tampan kedua di dunia dengan rapi. Pemilik toko menatap Yeo Kexin beberapa kali. Kepada siapa gadis ini menulis surat? Pria tampan kedua di dunia, ada seseorang dengan nama itu? Dia memikirkannya dan menyadari itu mungkin nama pena. Tapi, untuk memiliki nama pena seperti itu, orang ini pasti mahasiswa miskin, tidak berpendidikan,
dan bahkan kurang sopan. Tunggu, alamatnya Universitas Jingcheng? Nama pena ini masih cukup sopan. Setidaknya dia tidak mengatakan dia pria paling tampan di dunia. Ia dengan hati-hati memasukkan surat itu ke dalam amplop, menempelkan perangko dengan hati-hati, menyegel amplop, dan mengeringkan lem dengan lembut. Ia menghaluskan kerutan di amplop dengan tangannya. Lalu Yao Kexin memasukkan surat itu ke dalam kotak surat di pintu kantor pos, berharap tukang pos akan melihat surat itu besok dan mengirimkannya ke ibu kota secepat mungkin, ke tangan pria tertampan kedua di dunia. Hei, menurutmu siapa dia? Dia begitu tak tahu malu sampai-sampai menyebut dirinya pria tertampan kedua di dunia? Siapa bilang bukan? Mungkinkah ini lelucon? Apakah suratnya dikirim ke alamat yang salah? Mana mungkin? Tulisan tangan itu jelas dari cewek. Apa cewek suka iseng? Lagi pula, kita di mana? Universitas Jingcheng. Alamatnya benar, kan? Jadi, gadis mana yang akan menganggap dirinya sebagai orang ketiga terjelek di dunia? Begitu Feng Yu tiba di kelas, ia mendengar Tian Lei dan yang lainnya berdebat tentang apakah surat itu lelucon. Awalnya Feng Yu ingin tertawa, tetapi ketika mendengar pria tertampan kedua di dunia, ia menyadari bahwa itu hanyalah nama pena acak yang ia buat. Kapten Tian, surat itu, adalah milikku. Desir. Semua orang di sekitarnya menatap Feng Yu seperti mereka sedang melihat monyet di kebun binatang. Apa? Aku tidak boleh pakai nama pena ini? Teriak Feng Yu. Orang-orang ini benar-benar tidak mengerti selera humorku. Nama pena? Apakah ini balasan dari sahabat penamu? Tian Lei mengangkat surat itu dan bertanya. Kalau surat itu bukan ditujukan untuk kelasnya, dia pasti tidak akan mengambilnya kembali. Dia masih ingat tatapan mata gurunya saat menerima surat itu dari kantor, seolah-olah itu suratnya. Guru itu tak bisa menahan diri untuk tidak curiga bahwa Tian Lei adalah ketua kelas, dan semua surat di kelas itu diterima oleh Tian Lei dari guru tersebut. Guru itu berpikir bahwa hanya Tian Lei yang akan memilih nama seperti itu dan tidak akan takut dilihat siswa lain. Dia tidak pernah menyangka kalau surat itu dari Feng Yu. Dan Feng Yu tidak pernah menganggap kalau nama ini tidak diterima oleh semua orang. Feng Yu menyambar surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Apa? Kau belum pernah punya sahabat pena? Memang, tapi kami belum pernah pakai nama pena sesombong itu. Ayo, beritahu kami, kamu pria tertampan kedua di dunia. Lalu siapa pria tertampan di dunia? Anak laki-laki tertua ketiga di asrama mulai membuat masalah. Feng Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit pada sudut 45 derajat, dan mengucapkan dua kata ayahku. Teman sekelas di sekitar. Kakak keempat, apakah seluruh keluargamu begitu percaya diri? Tian Lei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Feng Yu memutar matanya ke arahnya, berjalan tanpa suara ke sudut, dan membuka surat itu. Di sini, di Jiangcheng, sangat panas dan pengap. Guru bahasa Mandarin suaranya serak, dan murid-muridnya ingin tertawa setiap kali ia berbicara. Guru matematikanya botak. Suatu kali, ketika ia sedang menggaruk-garuk kepala di kelas, wignya terlepas, dan murid-murid baru menyadarinya. Di sela-sela ceritanya, ia menceritakan beberapa kisah menarik seputar sekolahnya, dan akhirnya, ia membahas masalahnya sendiri. Ia ingin mendaftar ke kota besar, seperti Beijing atau Shanghai, tetapi keluarganya tidak setuju, sehingga ia terpaksa hanya mendaftar ke Jiangcheng. Jika gagal, ia harus mengambil alih pekerjaan ibunya. Ia ingin bertanya kepada Feng Yu apa yang harus ia lakukan. Mulut Feng Yu sedikit mengerucut. Orang tuanya hanya berbincang. Dan kemudian ia diterima di sebuah universitas di Shanghai, dan orang tuanya setuju. Mungkinkah mereka benar-benar tidak mengizinkannya kuliah? Gadis bodoh ini masih sangat naif. Kelas dimulai, dan Feng Yu tidak memperhatikan dan malah tertawa terbahak-bahak. Profesor tua di podium menatap Feng Yu dengan sedih. Mahasiswa, silakan berdiri. Apakah kuliah saya lucu? Feng Yu tidak bereaksi lama sampai saudara ketiga dari kejauhan melemparkan pensil ke arahnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa profesor itu sedang berbicara dengannya. Profesor Li, apa yang Anda katakan? Feng Yu tampak bingung. Coba kutanya, apa menurutmu kuliahku lucu? Tanya Profesor Li, suaranya terdengar datar. Feng Yu menduga dari ekspresinya, kalau dia berani menjawab ya, dia akan dicabik-cabik. Tidak. 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 Kenapa kamu tertawa? Tanya Profesor Li tegas. Feng Yu ini, apa dia pikir dengan memberikan dana penelitian ke universitas, dia bisa berbuat sesuka hatinya? Ini Universitas Jingcheng, institusi pendidikan tertinggi di Tiongkok. Banyak sekali orang yang berebut masuk, tapi masih ada yang masuk dan tidak belajar dengan giat. Profesor Li mungkin seorang profesor senior yang akan pensiun 2 tahun lagi. Ia tidak sedang melakukan penelitian apapun saat ini dan tidak membutuhkan dana yang diberikan oleh Feng Yu. Ia tidak merokok atau minum alkohol, dan tidak memiliki hobi lain selain mengajar. Ia satu-satunya dosen Feng Yu yang belum sukses di bidang hubungan masyarakat. Ia tampak hanya mengenakan 2 setelan mau sepanjang tahun, tetapi setiap kali saya melihatnya, rambutnya selalu tertata rapi, sepatunya dipoles hingga mengilap,
dan celananya bebas kusut. Konon, Profesor Li gemar menulis puisi, semacam intelektual. Sayangnya, Profesor Li mengembalikan semua koleksi puisi pemberian Feng Yu kepadanya. Feng Yu sangat memahami taktik Profesor Li. Ia segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Profesor Li, saya salah. Duduklah. Orang tuamu mengirimmu ke Universitas Beijing untuk menimba ilmu. Dalam skala yang lebih besar, kamu bisa berkontribusi bagi negara di masa depan. Dalam skala yang lebih kecil, itu juga memberimu masa depan yang cerah dan memungkinkanmu untuk menafkahi orang tuamu. Jika kamu tidak belajar dengan giat, bagaimana kamu bisa berbakti kepada orang tuamu dan pendidikan negara? Selagi Profesor Li mengajar Feng Yu, beliau juga memberi pelajaran kepada mahasiswa lain. Setelah itu, beliau berbalik, menulis sesuatu di papan tulis, dan melanjutkan mengajar. Sementara Profesor Li tidak memperhatikan, Feng Yu mengeluarkan setumpuk kertas surat dari tasnya dan mulai menulis balasan padanya. Dia sangat mengenal Yao Kexin, dia tahu persis lelucon seperti apa yang disukai Yao Kexin. Dengan santai, dia menuliskan beberapa lelucon daring untuk masa depan dan beberapa kata doa. Feng Yu melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop yang telah disiapkannya sejak lama. Yao Kexin terus bertanya-tanya setiap malam sebelum tidur beberapa hari terakhir ini mengapa ia belum juga menerima balasan? Apakah karena tukang posnya terlalu lambat? Atau karena pria tertampan kedua di dunia ini belum membalas? Setiap hari dalam perjalanan ke dan dari sekolah, ketika melewati ruang pesan di gerbang sekolah, Yao Kexin selalu menatap jendela untuk melihat apakah ada surat untuknya. Tetapi dia selalu kembali dengan kecewa. Akhirnya suatu hari, ia melihat sepucuk surat dengan namanya tertempel di jendela. Rasanya seperti saat ia masih kecil, ibunya membelikannya baju baru yang sudah lama ia nanti-nantikan. Seperti peri kecil, dia dengan gembira bergegas ke ruang surat dan mengambil surat yang telah lama ditunggu. Saat pelajaran, ia tak kuasa menahan keinginan untuk membuka surat itu dan melihatnya, meski hanya sesaat. Namun akhirnya ia menahan diri, pulang ke rumah sepulang sekolah, makan malam, lalu masuk ke kamarnya, sambil bilang sedang mengerjakan PR, tanpa menonton TV. Setelah mengunci pintu, ia mengeluarkan surat itu dari tas sekolahnya. Ia merobeknya begitu cepat hingga kertasnya sedikit robek. Ia hampir menangis. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan surat itu dan, di bawah lampu, mulai membaca balasannya. Ada 2 lelucon di dalamnya, dan dia menggigit jarinya agar tidak tertawa terbahak-bahak, takut orang tuanya mendengarnya. Dia tidak boleh memberitahu orang tuanya tentang sahabat pena itu. Sayangnya, surat itu terlalu pendek, hanya beberapa ratus kata. Ia tak kuasa menahan diri untuk membacanya 2 kali sebelum melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kotak di bawah tempat tidur. Tempat surat ini juga berada. Memanfaatkan waktu ini, ia segera menulis balasan. Rasanya menulis balasan ini jauh lebih mudah daripada menulis esai biasa. Hanya dalam waktu setengah jam, ia telah menulis 2 halaman. Setelah merevisi dan menyalin surat itu, aku melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah kusiapkan sejak lama. Besok saat aku pergi ke sekolah, aku akan memasukkannya ke dalam kotak surat. Setelah selesai membersihkan, ia melihat jam weker dan panik. Ia belum menyelesaikan PR-nya. Ia berjingkat membuka gerendel pintu, lalu duduk kembali di mejanya dan mulai mengerjakan PR-nya. Ketika Ibu Yao bersiap-siap tidur, ia membuka pintu dan melihat putrinya masih belajar. Ia sangat senang masih belajar. Tidurlah lebih awal. Kamu harus sekolah besok. Baiklah, Bu, Ibu tidurlah dulu, aku akan tidur sebentar lagi. Melihat ibunya pergi, Yao Kexin menjulurkan lidahnya dan terus mengerjakan pekerjaan rumahnya, tetapi wajahnya masih dipenuhi senyum bahagia. Saat itu akhir Oktober, dan Feng Yu berencana untuk mempersiapkan upacara penghargaan hari tahun baru tahun ini, tetapi dia tiba-tiba menerima telepon dari Jiang Wanmeng, mengatakan bahwa VCD bajakan telah muncul di pasaran. Teknologi di balik produksi CD tidak terlalu rumit. Siapapun yang bisa memproduksi CD, dengan riset minimal, bisa memproduksi VCD. Biaya produksi VCD tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 yuan. Untuk sebuah film, dengan 2 keping cakram, termasuk pengemasan dan pengiriman, biayanya tidak akan lebih dari 3 yuan. VCD asli dibanderol berdasarkan merek Feng Yu, umumnya berkisar antara 10 hingga 30 yuan. VCD dengan harga sekitar 10 yuan ditujukan untuk film dan video musik lama, sementara VCD dengan harga sekitar 30 yuan utamanya ditujukan untuk film dan video musik baru. Harganya akan turun secara bertahap seiring waktu. Baik itu cakram seharga 30 yuan maupun cakram seharga 10 yuan, perusahaan VCD tersebut menghasilkan keuntungan yang kurang lebih sama, tetapi metode pembagian keuntungannya berbeda. Feng Yu awalnya berpikir bahwa hal ini tidak akan memberikan banyak ruang pasar bagi pesaing lain. Lagi pula, baik merek Feng Yu maupun Aiwa, cakram yang diproduksi bisa dijual di tempat penjualan VCD. Kalau beli VCD, pasti beli beberapa cakram, kan? Feng Yu berhasil mencegah pembajakan pemutar VCD, tetapi tidak untuk CD. CD seharga 5 yuan,
baik untuk musik maupun film, tidak ada bedanya dengan CD seharga 10 yuan. Terutama ruang-ruang video kecil, mereka menghasilkan uang dengan memutar kaset video semacam ini. Mereka hanya mengenakan biaya 50 sen per orang untuk satu film, jadi tentu saja semakin rendah biayanya, semakin baik. Feng Yu mengirim orang ke tempat-tempat ini untuk menjual VCD, yang memang meningkatkan penjualan VCD sampai batas tertentu. Tetapi peluang bisnis ini juga ditemukan oleh para pembajak. Dia pergi ke toko audiovisual di luar untuk melihat apakah situasinya seserius yang dikatakan Jiang Wanmeng. Alam semesta itu luas, para pelancong terburu-buru, waktu berlalu dan air pasang surut, cinta dan benci, hidup dan mati. Berapa banyak orang yang bisa melihatnya? Dunia manusia terus bergulir. Di pintu masuk toko audiovisual, sebuah pengeras suara besar tengah memutar lagu Walk Away with Style milik Saliyeh dengan suara keras yang memekakan telinga. Sebuah lagu yang mendorong karir Saliyeh ke puncak. Feng Yu melihat banyak orang memasuki toko audiovisual. Tetapi ketika mereka keluar, kebanyakan dari mereka membeli kaset, beberapa keluar dengan kaset video, dan hanya sebagian kecil orang keluar dengan CD atau VCD. Tampaknya akan memakan waktu beberapa tahun sebelum CD menggantikan pita magnetik dan kaset video. Apapun yang kau mau, masuklah dan pilih sendiri. Kalau tidak menemukannya, kau bisa bertanya padaku. Kami punya semuanya di toko kami. Katakan saja apa yang kau inginkan. Dan kalaupun kami sedang tidak punya sekarang, aku bisa membantumu menemukannya, ujar pemilik toko dengan antusias ketika melihat Feng Yu masuk. Toko audiovisual swasta selalu memiliki layanan yang lebih baik daripada toko milik negara. Di mana VCD-nya? Rak di depan, sisi ini berisi lagu-lagu, dan sisi lainnya berisi film dan serial TV. Kalau kamu mau VCD, berarti kamu punya pemutar VCD di rumah. Harga VCD jauh lebih mahal daripada kaset, jadi dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Apalagi harga beli VCD sekarang jauh lebih murah. Feng Yu mengamati rak-rak itu. Ada beberapa rekaman konser penyanyi dan beberapa koleksi lagu. Feng Yu tidak tahu mana yang dirilis oleh perusahaannya dan mana yang bajakan. Namun, ketika ia melihat sebuah cakram berisi campuran bahasa Mandarin dan Kanton, ia tahu cakram itu mungkin bajakan. Perusahaannya tidak akan memproduksi campuran seperti itu. Terutama ketika ia melihat cakram konser MJ, Feng Yu yakin cakram itu pasti bajakan. Kontrak MJ ada dengan Sony. Jadi kenapa Sony mau menjual hak ciptanya kepada Feng Yu? Tidak masalah jika kotaknya bertuliskan dari perusahaan lain. Tetapi harus tertulis bahwa kotaknya diproduksi oleh Feng Yu Audio and Video. Itu sama sekali tidak mungkin. Namun, cakram bajakan masa kini tidak dibuat sekasar dulu. Bahkan kemasannya pun identik dengan aslinya. Jika sebuah toko menjual cakram bajakan, toko itu pasti akan berhenti menjual cakram asli karena pembajakan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Feng Yu menduga sebagian besar barang di toko audiovisual ini adalah bajakan. Beralih ke sisi lain, terdapat cakram film, termasuk dari Tiongkok Daratan, Hong Kong, Taiwan, Eropa, dan Amerika Serikat, serta beberapa film klasik dari masa lalu. Setiap cakram dialihdayakan dan Anda tidak akan tahu bahwa itu adalah salinan bajakan. Tapi Feng Yu tahu pasti ada yang salah. Bukankah seharusnya dia membuat tanda anti pemalsuan laser? Namun, sepertinya ini mudah ditiru, karena produsen aslinya adalah CD yang dibakar laser. Hei, sobat, sudah pilih sesuatu? Tanya pemilik toko. Ada seorang wanita duduk di pintu, mungkin istrinya. Berapa harga kedua keping cakram ini? 18 untuk satu, dan 35 untuk dua. Feng Yu sengaja berpura-pura malu dan berkata, tidak bisakah lebih murah? Oh, harga beli kita juga lumayan tinggi. Gimana kalau begini? Kalau kamu mau beli, 2 dapat 33, ini sudah harga termurah. Pemiliknya tampak seperti sedang menghambur-hamburkan untung besar. Jangan bohongi aku. Kudengar tiket orang lain harganya 10 yuan per tiket. Feng Yu ingin menguji harga terendah. Bagaimana kualitasnya bisa dibandingkan dengan milikku? Lihat, semua cakram yang kumiliki di sini asli. Kualitas suara dan gambarnya lebih bagus dari milik mereka. Lupakan saja, ayo kita cari pelanggan tetap. 2 dapat 30, kita bisa dapat yang lebih murah lagi. Oke, terima kasih. Aku ambil 2 ini saja. Feng Yu pulang dan memasukkan sebuah cakram ke dalam pemutar VCD. Setelah video diputar, alis Feng Yu semakin berkerut. Kejernihan dan kualitas suaranya sempurna, dan video-video di dalam cakram itu adalah video-video yang hak ciptanya bahkan belum dibeli oleh Feng Yu dan timnya. Jika Sony memproduksinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah besar, karena akan sulit untuk mengimpornya, dan kalaupun ada, volumenya tidak akan besar. Lagi pula, itu akan menjadi cara terselubung untuk meningkatkan penjualan VCD. Tetapi ini adalah merek Feng Yu bajakan, yang membuat Feng Yu tidak berdaya. Feng Yu menelepon dan menghubungi Fu Guangzheng untuk membahas apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini. Kak Feng, kita tidak perlu khawatir tentang ini, kan? CD kita sendiri laris manis. Hanya ketika jumlah CD meningkat, pemutar VCD bisa lebih laku lagi.
Dengan begitu, pemutar VCD akan menjadi peralatan wajib di setiap rumah tangga, seperti halnya TV biasa. Lagi pula, kita tidak memiliki hak cipta atas banyak film dan musik, tetapi orang lain ingin menontonnya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita akan terus begini saja? Tanya Feng Yu. Bulan lalu, dia sudah meminta Hugo untuk berhenti membuat game bajakan, dan konsol subor pun resmi dihentikan produksinya. Mereka membajak, yang merugikan kepentingan kita. Tahukah kamu bahwa beberapa CD bajakan bahkan lebih mahal daripada CD asli kita? Dan mereka menggunakan nama merek kita, yang jelas-jelas merugikan citra merek kita. Bagaimana kalau ada yang menuntut kita dengan tuduhan pemalsuan? Fu Guangzheng terkejut. Apakah Anda mengatakan bahwa ada perusahaan besar yang mendukung ini dan dengan sengaja memaafkannya? Saya sudah menonton banyak film dan video musik Sony, dan saya merasa ada yang mencurigakan di sini. Feng Yu curiga Sony sedang menjebaknya. Jika Sony menggugatnya atas pelanggaran hak cipta, semua cakramnya harus ditarik dari rak dan diperiksa, yang mau tidak mau akan menyebabkan pasar VCD, yang baru saja mulai bergairah, kembali merosot. Feng Yu juga mulai menelepon, mencari semua koneksinya, untuk mencari tahu siapa yang melakukan pembajakan dan mengapa mereka harus menggunakan nama Feng Yu. Investigasi ini membuat Feng Yu marah. Ternyata, ada lebih banyak cakram bajakan di pasaran daripada yang asli, dan kebanyakan diproduksi oleh pabrik-pabrik kecil. Mereka tidak hanya memproduksi cakram bajakan biasa, tetapi juga film dewasa dari Eropa, Amerika, Jepang, dan Hong Kong. Menjualnya sendiri ilegal, dan mereka juga menggunakan merek Feng Yu sebagai alat penipuan. Feng Yu tidak bisa mentolerir hal ini. Namun, Feng Yu tahu bahwa menyerang bengkel-bengkel kecil ini sia-sia, karena akan ada lebih banyak lagi yang bermunculan. Ia harus menyerang mereka langsung dari sumbernya dan mencari tahu dari mana kaset master mereka berasal. Feng Yu menemukan Huge, yang dulunya adalah pengembang game bajakan. Setelah Feng Yu menginvestasikan sejumlah uang padanya, Hugo berhenti membajak dan fokus mengembangkan game yang sah. Sayangnya, Feng Yu terlalu melebih-lebihkan staf teknis mereka, dan game yang mereka buat jauh berbeda dari game yang pernah ia mainkan di kehidupan sebelumnya. Grafisnya juga sangat buruk. Jika game-game ini diluncurkan ke pasaran, mereknya pasti akan hancur. Pengembangan dan produksi game tidak sesederhana yang dibayangkannya. Hugo mengenal banyak bajak laut. Setelah beberapa penyelidikan, ia menemukan bahwa tampaknya ada jaringan keuntungan besar yang terlibat. Mereka tidak hanya memproduksi VCD bajakan, tetapi juga CD bajakan, kaset video bajakan, kaset, cartridge game, dan sebagainya. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa penjualan produk bajakan beberapa kali lipat dari produk asli. Dan kini, tak hanya cakram VCD, kaset video dan kaset magnetik lainnya pun bermunculan sebagai produk bajakan dengan merek Feng Yu tercetak di atasnya. Perusahaan Feng Yu tidak pernah memproduksi barang-barang ini. Oh tidak, ini pasti suatu konspirasi yang menyasarnya, atau tipu daya untuk memanipulasinya. Kalau ada yang mengira ini adalah produk merek Feng Yu dan merek Feng Yu adalah bajakan, maka merek yang sudah susah payah dibangun selama ini akan hancur total. Fu Guangzheng juga sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Ia sudah lama mengetahui keberadaan produk bajakan di pasaran, bahkan pemutar VCD bajakan, tetapi ia tidak terlalu memperdulikannya untuk saat ini. Ia ingin menjadikan ini sebuah industri besar untuk menghancurkan pasar VCR dan kaset video tradisional. Tetapi ia tidak menyangka bahwa pemanjaannya yang berlebihan kini akan menjadi bumerang. Saudara Feng, bagaimana kalau kita mulai mengajukan keluhan, mengeluarkan uang, dan mendapatkan perintah dari atasan untuk mulai memerangi pemalsuan? Pasar Tiongkok terlalu besar, jauh dari tempat seperti Hong Kong. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan hanya bisa mengandalkan pemerintah. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tumbuh begitu besar, mereka pasti punya semacam perlindungan. Sekarang kita tinggal menemukan sumbernya. Kalau tidak, mereka akan seperti gulma musim gugur, yang tidak bisa terbakar habis oleh api liar, tetapi akan tumbuh lagi tertiup angin musim semi. Bukankah kau meminta Huge untuk menyelidiki? Bukankah dia tahu segalanya? Feng Yu menghela napas. Jangan bahas itu. Huge itu tidak bisa menahan keuntungan langsung dan mulai membajak lagi. Aku sudah menarik investasiku darinya. Tuan Muda Lu menyewa seseorang untuk memberinya pelajaran, dan sekarang dia bersembunyi di Tenggara. Tuan Lu mengira Feng Yu berinvestasi pada Huge karena wajahnya. Sekarang Huge telah kembali ke kebiasaan lamanya dan mencoba menipu Feng Yu. Hal ini membuat Tuan Lu merasa sangat malu. Kalau bukan karena wajah keluarga Hu, dia pasti sudah mematahkan kaki Huge. Tentu saja, Huge lah yang akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan informasi, dan barulah Tuan Lu melepaskannya. Daerah inti untuk CD bajakan ada di Dongguan, Guangdong. Fu Guangzheng sangat malu. Ada pabrik peralatan listrik merek Feng Yu di Wancheng, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Pabrik bajakan juga marak di tempat lain. Namun, konon semua cakra masternya berasal dari Wancheng. Sementara itu, cakra master di Wancheng berasal dari Hong Kong. Ketika Feng Yu menjelaskan situasinya, wajah Fu Guangzheng memerah. Saudara Feng,
Jangan khawatir tentang ini. Serahkan saja padaku. Aku pasti akan menemukan cara untuk membunuh mereka sampai ke akar-akarnya. Saudara Fu, menghentikan pembajakan adalah satu tujuan, tetapi ada tujuan lain, yaitu menemukan orang-orang inti di balik pemalsuan. Mengapa mereka harus menggunakan merek Feng Yu kita? Kau masih curiga ada yang mengincar kita? Itu belum tentu benar. Kita memproduksi VCD asli, dan kita yang terbesar di dunia. Para pembajak, tentu saja, ingin berpura-pura jadi nomor satu. Tapi bahkan video porno pun pakai merek kita? Ngomong-ngomong, Kak Fu, aku harap bisa menangkap orang yang bersembunyi itu. Fu Guangzheng kembali ke kota Dongguan dan, setelah menjalin hubungan masyarakat dengan pemerintah setempat, memerintahkan seseorang untuk menutup basis produksi pembajakan besar-besaran di sana. Mereka menyita sejumlah besar kaset video, dan CD bajakan. Tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukan dalang di balik operasi tersebut. Setiap minggu, seseorang akan datang membawa sebuah kotak untuk mengambil uang tunai. Manajer pabrik bahkan belum pernah bertemu dengan orang di balik operasi tersebut. Namun, ia juga memberikan sedikit informasi bahwa bos besar di balik layar seharusnya berasal dari Hong Kong. Fu Guangzheng sangat marah. Di Hong Kong, siapa yang berani menantang keluarga Fu? Siapapun yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Fu tidak akan melakukan bisnis semacam ini. Siapapun yang melakukan bisnis semacam ini yang tidak layak berada di atas panggung jelas bukan keluarga besar. Fu Guangzheng memberitahu paman dan bibinya dan meminta mereka untuk membantu mencari tahu siapa yang melakukan pembajakan di daratan. Pembajakan itu adalah kesalahan keluarga Fu. Keluarga Fu juga sangat tidak senang. Mereka semua memiliki saham di perusahaan penjualan peralatan listrik Hong Kong. Hal ini merugikan kepentingan mereka semua, dan penyelidikan menyeluruh diperlukan. Namun, mereka melancarkan berbagai upaya dan masih belum berhasil mengungkap siapa dalangnya. Mereka memang memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan beberapa pabrik bajakan di Hong Kong, tetapi tetap tidak dapat menemukan bosnya. Keluarga Fu merasa sedikit malu. Mereka telah berjanji kepada Feng Yu bahwa mereka akan mencari tahu siapa dalang insiden itu dalam beberapa hari dan membawanya ke pengadilan. Namun kini, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Mereka telah menggunakan segala cara, baik cara putih maupun hitam, tetapi bos besar di balik layar tampaknya tidak pernah ada. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Akhirnya, Fu Rongqi menjadi kejam dan menawarkan hadiah $1 juta Hong Kong untuk mencari tahu siapa dalangnya. Bahkan jika mereka hanya menyebutkan namanya, mereka bisa mendapatkan uangnya. Jika mereka bisa membawa orang ini ke sini, mereka bisa mendapatkan $1 juta as. Akan selalu ada orang pemberani ketika ada hadiah besar. Akhirnya, keluarga Fu menerima kabar tersebut. Meskipun belum pernah ada yang melihat bos besar ini di balik layar, beberapa orang telah mendengar laporan melalui telepon dan memanggilnya Bos Song. Feng Yu mengerutkan kening. Bos Song? Apa dia bersalah atas bos bernama Song? Kenapa Bos Song ini begitu mengincarnya? Kecuali kalau memang ada dendam di antara mereka berdua. Dan itu bukan dendam kecil. Feng Yu memikirkannya, dan sepertinya hanya satu orang yang memenuhi persyaratan ini. Dia punya uang untuk menjalankan pabrik dan sangat membenci Feng Yu. Tapi bukankah orang itu sudah lama menghilang? Feng Yu juga meminta bantuan keluarga Fu untuk mencarinya, tetapi keluarga Fu tidak dapat menemukannya. Konon, pria itu hanya tinggal sebentar di Hong Kong dan langsung pergi ke Amerika Serikat. Mungkinkah orang ini kembali untuk membalaskan dendam pamannya? Feng Yu sudah lama merasakan kegilaan pria ini. Jika diberi kesempatan, Feng Yu tidak ingin membiarkan pria ini hidup. Saudara Fu, aku akan membayarmu 10 juta untuk menemukan orang ini untukku. Fu Guangzheng terkejut. Siapa yang layak menerima hadiah 10 juta dari Feng Yu? Aku akan minta bantuan seseorang untuk menemukannya. Setelah ketemu, kita bisa bicarakan soal uangnya. Tindakan keras terhadap pembajakan ini, setidaknya untuk jangka pendek, akan mencegahnya merajalela. Kita bisa terus berkembang dengan tenang. Feng Yu menghela napas. Bagaimana mungkin ia merasa tenang mengetahui bahwa orang ini masih hidup? Songjiang Sedan telah mengembangkan 3 model, total 6 model Minggu AO, Hongxing, dan Cross Country dan telah memulai produksi uji coba. Tentu saja, produksi awalnya terbatas. Total produksi bulanan semua model di 2 pabrik yang baru dibangun kurang dari 1.000 unit. Ketika beberapa produsen mobil domestik besar pertama kali mengetahui bahwa Harbin Machinery Company telah meluncurkan proyek manufaktur mobil, terutama berfokus pada pengembangan sedan, mereka semua mengira itu hanya lelucon. Anda, yang membuat traktor dan sepeda motor, juga bisa membuat mobil yang bagus? Dalam hal sepeda motor dan traktor, Harbin Machinery Company mungkin menjadi yang teratas di negara ini saat ini. Baik dari segi volume penjualan maupun kualitas produk, Harbin Machinery Company berpotensi menjadi nomor 1 di negara ini. Lalu bagaimana dengan sedan? Belum lagi pasar sedan domestik yang baru saja mulai meroket. Meskipun sudah panas, dengan begitu banyak merek lama seperti kami, akankah giliran Anda untuk sedan merek Songjiang menjadi populer? Kami menggunakan teknologi canggih dari Jerman,
Amerika Serikat, dan Jepang, mengimpor lini produksi mereka, dan meminta bantuan para ahli mereka untuk memberikan panduan. Bagaimana dengan mobil merek Songjiang? Apa saja mereknya? Apa? Mereka merekrut ahli manufaktur mobil Soviet? Jangan bercanda. Apa ada mobil bagus dari Uni Soviet? Mobil Soviet berisik, kuno, dan tidak nyaman untuk diduduki. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah berhenti mengimpor mobil Soviet. Oh, bukan, itu bekas Uni Soviet. Yang paling siap ditertawakan adalah FAW di Provinsi Jilin. Perusahaan mesin Harbin merekrut banyak orang dari pabrik mereka, banyak diantaranya bisa dianggap sebagai tulang punggung teknis. Ia masih ingat adegan ketika perusahaan mesin Harbin memasang spanduk di gerbang pabrik untuk mencari orang. Ia menunggu situasi di mana mobil-mobil perusahaan mesin Harbin kehabisan permintaan, sehingga memaksa mereka menjual pabrik-pabrik mobil mereka. Setelah itu, ia bisa mengakuisisi 1 atau 2 pabrik untuk memperluas kapasitas produksi FAW. Sementara itu, ia akan merekrut semua orang dari perusahaan mesin Harbin, bukan hanya teknisi dan pekerja terampil, tetapi juga pekerja biasa, meninggalkan mereka tanpa ada yang bisa dimanfaatkan. Sementara semua orang pesimis dengan mobil merek Songjiang, Feng Yu, Fu Guangzheng, dan yang lainnya justru penuh percaya diri. Mereka menguji 6 model, dengan harga mulai dari harga eceran terendah 120.000 yuan hingga model kelas atas dengan harga eceran 500.000 yuan. Salah satu modelnya adalah kendaraan off-road diesel, sesuatu yang tidak tersedia di pasar domestik. Tetapi bagaimana cara mempromosikannya telah menjadi masalah sulit yang menghantui setiap orang. Fu Guangzheng bermaksud memasang iklan di media-media besar, terutama yang ada di CCTV, dan meminta para selebritas untuk mempromosikan produknya. Akan lebih baik jika pameran otomotif diadakan, dan acaranya dibuat semegah mungkin. Poin terpentingnya adalah meningkatkan kesadaran merek. Di kalangan masyarakat Tiongkok, Songjiang masih dianggap sebagai merek sepeda motor. Jika kami meluncurkan sedan, tidak akan ada yang berani menjualnya. Lagi pula, ada mobil impor dan mobil patungan domestik yang menjamin kualitas dan layanan purna jual, tetapi kami tidak memilikinya. Feng Yu meminta seseorang menghitung bahwa jika ia mendirikan pusat layanan purna jual dan perbaikan lengkap di setiap ibu kota provinsi, biayanya akan lebih dari 100 juta yuan. Kecuali jika ia bisa membuatnya seperti toko 4S di kehidupan sebelumnya, mematok harga di atas harga pasar untuk menjamin keuntungan, ia pasti akan merugi. Namun jika tidak ada titik pemeliharaan purna jual, maka akan menimbulkan kesan bahwa Anda tidak menyediakan layanan purna jual, yang pada akhirnya akan mengurangi keinginan pelanggan untuk membeli. Poin lainnya adalah mobil terlalu mahal. Dealer motor tidak punya sumber daya untuk menjualnya. Kalaupun mereka hanya membeli 2 unit model tertentu, harganya bisa mencapai 2 juta. Tapi bagaimana mungkin dealer hanya membeli beberapa unit? Ditambah lagi, dengan biaya etalase dan tenaga penjual yang besar, sulit bagi mereka untuk membelinya. Feng Yu telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Sarannya adalah agen awal dapat memberikan mobil kepada dealer, yang hanya akan membayar deposit sebesar 1 juta. Namun, ketika mobil terjual, pembayaran akan disetorkan ke rekening Taihua Trading Company, yang kemudian akan menyelesaikan pembayaran dengan dealer. Ini juga merupakan model penjualan yang umum diadopsi oleh banyak toko 4S di generasi selanjutnya. Perusahaan mesin Harbin dapat menugaskan 1 petugas pemeliharaan untuk setiap toko, dan toko tersebut dapat mempekerjakan 2 orang lagi. Jumlah ini seharusnya cukup untuk saat ini. Mobil merek Songjiang relatif tahan lama. Ini membentuk prototipe toko 4S di masa lalu. Kerugiannya adalah tidak dapat dengan cepat memulihkan dana, yang memberikan tekanan besar pada perusahaan-perusahaan permesinan. Jika penjualan lesu, rantai modal dapat terputus. Dalam kasus yang lebih serius, satu-satunya pilihan adalah menghentikan produksi secara drastis di pabrik mobil. Namun apabila penjualannya bagus, maka hal ini akan memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan penjualan lebih cepat dan meningkatkan penjualan lebih cepat. Dan ini memang jauh lebih mudah dibandingkan dengan mendirikan gerai penjualan sendiri. Li Mingde keberatan dengan hal ini. Lihatlah produsen mobil seperti FAW dan Sechont Automobile Works. Bukankah mereka semua punya toko sendiri dan menjual mobil mereka sendiri? Kalau mobil Anda digadaikan ke seseorang, bagaimana kalau mereka kabur? Anda memberi mereka uang muka 1 juta yuan, tapi mereka masih memproduksi lebih dari selusin mobil yang harganya masing-masing lebih dari 2 juta yuan. Seberapa besar risikonya? Li Mingde menentang ekspansi Feng Yu sejak awal. Pasar di Tiongkok tidak sebesar itu. Mengapa Anda ingin membuat tata letak sebesar itu? Meskipun baru 2 cabang yang sudah mulai berproduksi sejauh ini, bukankah cabang-cabang lainnya juga sedang dalam pembangunan pesat? Mereka juga akan mulai berproduksi secara bertahap awal tahun depan. Bagaimana jika penjualan mobil belum bagus saat itu? Feng Yu tersenyum. Dia punya metode penjualan lain, yaitu model penjualan wiraniaga. Sama seperti di Amerika Serikat, penjualan dari pintu ke pintu kini menjadi model penjualan yang sangat umum. Seorang tenaga penjual yang handal bisa mendapatkan penghasilan setara dengan seorang eksekutif perusahaan dalam setahun.
Mereka bahkan tidak perlu memiliki stok produk. Mereka akan membawa pelanggan kembali ke pabrik untuk melihat produk dan membiarkan pelanggan memutuskan untuk membeli. Tentu saja, kami tidak meminta mereka untuk menjual produk di rumah-rumah orang biasa, tetapi pergi ke instansi pemerintah untuk menjual produk. Begitu ide ini diajukan, Fu Guangzheng dan Li Mingde setuju. Feng Yu akhirnya memutuskan pendekatan dua arah. Ia akan terus menjual mobil-mobil tersebut ke dealer-dealer sepeda motor sekaligus memobilisasi staf penjualan perusahaan mesin untuk mempromosikan produk-produk tersebut ke berbagai instansi pemerintah. Jika ingatan Feng Yu benar, tahun depan akan menjadi tahun di mana jumlah kendaraan pemerintah di Tiongkok akan meroket. Sepertinya bahkan kader tingkat wakil divisi pun akan diberikan mobil mereka sendiri. Di beberapa daerah, bahkan kepala seksi pun memiliki mobil mereka sendiri. Ada banyak alasan untuk hal ini. Misalnya, dalam rencana 5 tahun ini, menarik investasi telah menjadi poin penilaian utama, yang berkaitan dengan promosi kader-kader unggulan. Misalnya, lonjakan produksi mobil dalam negeri, atau lonjakan produksi mobil patungan, telah menyebabkan penurunan harga mobil lebih lanjut, sementara pendapatan fiskal justru meningkat. Semakin banyak pejabat juga merasa bahwa mereka seharusnya diberi mobil dan perlakuan yang lebih baik, DLL. Ini merupakan kesempatan besar bagi Songjiang Automobil untuk membangun reputasinya. Dapat dikatakan bahwa Feng Yu secara pribadi berpartisipasi dalam desain K6 model, memberikan ide-ide kreatif, sementara Liu Mike dan timnya memberikan desain detailnya. Ketiga jenis kendaraan tersebut adalah sedan tradisional, SUV, dan kendaraan komersial. Pesaing sasaran sedan adalah Santana, pesaing sasaran SUV adalah Cherokee dan Jeep, dan pesaing sasaran kendaraan komersial adalah Mercedes-Benz dan Audi. Agar dapat menjual mobil tersebut, Feng Yu dan Fu Guangzheng pun mulai mencari pejabat yang mempunyai hubungan baik dengan mereka dan mulai menjalin hubungan masyarakat dengan instansi pemerintah, berusaha menjual mobil tersebut kepada para pemimpin terlebih dahulu, sehingga orang-orang di bawah akan mempertimbangkan merek Songjiang saat membuat pilihan. Perhentian pertama yang dipilih Feng Yu adalah CCTV. Tuan Feng, kenapa Anda datang pagi-pagi sekali hari ini? Gladi bersih programnya belum dimulai. Seorang asisten direktur CCTV melihat Feng Yu dan menghampirinya dengan antusias. Gala malam tahun baru tahun lalu sukses besar, menuai pujian bulat dari para pemimpin dan publik melalui CCTV. Slogan dan spanduk yang dibawa penonton pun ditertawakan. Alih-alih dianggap mengganggu, mereka justru menganggapnya lucu. Jadi asosiasi itu tidak mengatakan apa-apa tahun ini. Tetapi CCTV berinisiatif menghubungi mereka dan menanyakan apakah mereka masih akan mengadakan upacara penghargaan hari tahun baru sehingga CCTV dapat melakukan persiapan. Bagaimana mungkin Feng Yu melewatkan kesempatan beriklan yang begitu bagus? Perusahaan-perusahaan yang ditampilkan tahun lalu mengalami peningkatan yang signifikan tahun ini, dengan penjualan produk yang melonjak. Lihat saja wahana tahun lalu setelah acara malam tahun baru ditayangkan, penjualan mereka meningkat 2 kali lipat di bulan itu. Terutama mereka yang menjadi runner-up tahun lalu, tahun ini mereka semua datang ke asosiasi untuk publisitas, berharap memenangkan penghargaan. Masih ada perbedaan besar antara naik bus untuk menerima penghargaan dan hanya dinominasikan. Setidaknya kesempatan untuk menunjukkan wajah berkurang 1 menit. Dan mereka juga telah mempelajarinya, dan tahun ini sedang mempersiapkan diri untuk membentangkan tanda dan meneriakan slogan-slogan selama pesta, berusaha untuk mempromosikan perusahaan mereka semaksimal mungkin. Tentu saja, Feng Yu telah mengamankan hak sponsor untuk gala ini. Lebih lanjut, investasi tahun ini untuk desain panggung saja jauh lebih besar daripada tahun lalu, belum lagi pengaturan programnya yang sama mengesankannya, bahkan mungkin lebih mengesankan. Lebih dari selusin penyanyi dari Hong Kong dan Taiwan telah mengajukan diri untuk tampil tahun ini. Keduanya langsung menjadi hit di Tiongkok daratan tahun lalu. Mereka menghasilkan banyak uang dari penjualan album dan iklan, dan kekayaan bersih mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Setelah pesta malam tahun baru yang sukses, mengadakannya kembali jauh lebih mudah. Meskipun Feng Yu menghabiskan lebih dari 1 juta yuan tahun ini dibandingkan tahun lalu, semua perusahaan yang terpilih lebih bersedia untuk berinvestasi. Sayangnya, yang mengejutkan mereka, Feng Yu justru menolak membayar. Setelah mempromosikan mereknya, Feng Yu kini harus memastikan keadilan dan kredibilitas penghargaan tersebut. Bagaimana mungkin ia menerima pembayaran? Tahun lalu, asosiasi kekurangan dana, jadi mereka menggalang dana melalui crowdfunding. Tahun ini, mereka tidak membutuhkannya. Asosiasi memungut biaya keanggotaan yang sangat besar dari semua orang, jadi uang ini bisa dipotong dari biaya keanggotaan. Kata-kata Feng Yu membuat semua orang terdiam. Jadi, Feng Yu dengan mudah mensponsori gala akbar tersebut tanpa mengeluarkan banyak biaya. Tak hanya organisasi-organisasi terpilih yang senang, CCTV pun senang, bahkan para petinggi departemen propaganda pun senang. Tanpa perlu dana dari pihak atas, mereka mampu mempersembahkan gala yang meriah kepada hadirin dan juga memberikan pujian kepada organisasi yang telah berkontribusi bagi negara. Sungguh situasi yang saling menguntungkan. Baik asosiasi maupun CCTV telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.
Feng Yu kembali mewakili asosiasi dan menjadi wakil kepala produser pesta malam itu, yang menjadikannya seorang pemimpin. Itulah sebabnya asisten sutradara sangat antusias ketika melihat Feng Yu. Kudengar Direktur Jia ada di sini, jadi aku datang menemuinya. Oh, Direktur Jia ada di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Tuan Feng, Anda datang pagi-pagi sekali, apakah Anda mencari saya? Ketika Direktur Jia melihat Feng Yu datang untuk menyapa dan tidak pergi, dia tahu bahwa Feng Yu punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Saya punya beberapa masalah pekerjaan yang harus dibicarakan dengan Direktur Jia. Setelah sekretaris menyajikan teh, ia keluar dan menutup pintu. Direktur Jia menundukkan kepala untuk meniup daun teh, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Feng, apakah Anda di sini untuk menanyakan tentang lelang iklan tahun ini? Ini tidak mudah ditangani, tetapi Tuan Feng juga merupakan pengiklan utama kami. Bagaimana? Saya jamin Anda akan memenangkan lelang untuk iklan sebelum dan sesudah ramalan cuaca. Tahun ini, CCTV mengubah penawaran iklannya menjadi metode lelang. Hal ini telah diumumkan di TV. Lelang iklan akan diadakan bulan depan. Ia mengira Feng Yu ingin menggunakan pintu belakang untuk memastikan ia bisa memenangkan beberapa slot iklan. Mata Feng Yu berbinar. Meskipun ia khawatir tentang lelang itu, ia tidak terlalu khawatir. Ia sudah bertanya tentang beberapa perusahaan besar yang bersedia mengeluarkan uang. Meskipun ia tidak tahu jumlah dana yang mereka miliki, Feng Yu tahu perusahaan mana di masa lalunya yang telah membayar harga tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin masih bisa memenangkan lelang. Namun, ia tidak berniat terburu-buru mendapatkan penawar tertinggi sebelum berita disiarkan. Lagi pula, hanya separuh lelang yang dijual secara membabi buta tahun ini, dan separuh sisanya merupakan penawaran terbuka. Kemungkinan terburuknya adalah ia bisa membeli beberapa penawaran terbuka lagi. Terima kasih banyak, Direktur Jia. Tapi saya ada urusan lain hari ini. Ada lagi? Direktur Jia menatap Feng Yu dengan bingung. Selain beriklan, apa lagi yang kamu lakukan? Saya dengar CCTV punya sejumlah bus yang akan dihapus. Kau ingin membeli mobil bekas? Tapi itu tidak akan mudah. Mobil-mobil ini akan didistribusikan ke departemen-departemen di bawahnya. Direktur Jia mengerutkan kening. Apakah bos besar seperti Feng Yu juga akan membeli mobil bekas? Untuk memberikan mobil-mobil itu kepada manajemen perusahaannya? Feng Yu benar-benar kesal. Siapa yang mau beli mobil bekasmu yang terbuang? Mobil apa saja yang kamu punya? Kamu bahkan punya Peugeot tua. Apa kamu membeli barang antik ini untuk dipajang? Direktur Jia, Anda salah paham. Saya tidak ingin membeli mobil bekas. Saya bertanya apakah CCTV memiliki persyaratan untuk membeli mobil baru. Kenapa? Dari yang kamu bilang, kamu punya mobil untuk dijual kepada kami? Tapi kami tidak berencana membeli mobil impor. Kami stasiun TV pusat, jadi kami hanya bisa membeli mobil produksi dalam negeri. Yang ingin saya rekomendasikan kepada Direktur Jia adalah mobil produksi dalam negeri, dan mobil produksi dalam negeri terbaik, dengan rasio biaya kinerja yang sangat tinggi. Mobil apa yang kamu bicarakan? Santana atau Audi 100? Di antara mobil-mobil domestik, hanya dua mobil ini yang terkenal dan berkualitas baik, bahkan menjadi pilihan utama untuk kendaraan dinas. Feng Yu mengeluarkan buklet berwarna dari tasnya bak pesulap dan menyerahkannya kepada Direktur Jia. Direktur Jia, tolong lihat. Mobil merek Songjiang benar-benar mobil produksi dalam negeri, bukan hasil patungan. Mobil-mobil ini adalah merek nasional kita sendiri. Mobil-mobil ini menggunakan teknologi bekas Uni Soviet yang telah ditingkatkan, dan kualitas serta tampilannya merupakan yang terdepan di negara ini. Ini adalah mobil bisnis yang kami luncurkan secara khusus. Kursinya sangat lebar, dan duduk di atasnya terasa seperti duduk di sofa. Dan yang ini harganya sama dengan Santana, tetapi lebih baik daripada Santana. Performanya sebanding dengan Audi 200, tetapi harganya tidak jauh berbeda dengan Audi 100, dan tampilannya lebih serius dan megah. Feng Yu terus berbicara tentang kelebihan berbagai mobil sambil melihat-lihat gambar. Tentu saja, ada juga kekurangannya, tetapi ia tidak cukup bodoh untuk menunjukkannya. Sutradara Jia harus mengakui bahwa mobil di foto itu memang sangat indah. Tapi bukankah Songjiang menjual sepeda motor? Sekarang mereka malah memproduksi mobil? Mobil Songjiang ini itu, perusahaan mesin Harbin. Ya, diproduksi oleh Harbin Machinery Company? Anda bilang mobil ini murni produksi dalam negeri? Benar, hanya ada sedikit saham Hong Kong di sana, dan Hong Kong juga bagian dari negara kita. Sebagai stasiun TV sentral, bukankah seharusnya kita mendukung perusahaan semacam ini dan mendukung merek-merek nasional? Lihat saja yang beredar sekarang, semuanya merek asing. Akankah kita masih bisa melihat merek-merek lokal di tanah Tiongkok di masa mendatang? Feng Yu mulai berbicara dengan nada tinggi. Bagaimana dengan performa mobilmu? Bagaimana dengan harganya? Direktur Jia kini telah dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif. Ia juga merupakan kepala departemen propaganda dan jarang bekerja di sini. Sebagian besar urusan stasiun kini dikelola oleh Direktur Jia.
Jika stasiun bersedia memberitahu kami beberapa harga dasar untuk lelang iklan ini, maka kami dapat menjual mobil yang kami beli kepada Anda dengan harga pokok, tanpa untung sepeser pun. Ini seperti menjualnya secara gratis. Membuka harga cadangan? Tentu saja tidak. Saya jamin Anda akan memenangkan dua penawaran, yang merupakan konsesi terbesar yang bisa saya berikan, mengingat Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk CCTV dalam 2 tahun terakhir. Harga cadangan lelang lainnya tidak boleh dibuka untuk Anda. Direktur Jia menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Feng Yu agak kecewa. Bagaimana mungkin Direktur Jia tidak beradaptasi? Ini demi menghemat uang stasiun. Sekalipun mereka menghasilkan banyak uang dari iklan, mereka tetap harus menyerahkannya, kan? Setelah Feng Yu pergi, Direktur Jia mengambil brosur mobil dan pergi melapor kepada atasannya. Sebenarnya, ia lebih suka membeli mobil merek Songjiang. Tetapi masalahnya adalah Harbin Machinery Company bukanlah perusahaan milik negara. Bukan seperti FAW atau SAIC, yang menerima dukungan penting dari pemerintah. Kalau tidak, ia tidak akan ragu-ragu. Pak Tua Jia, kenapa kamu mau beli mobil seperti ini? Aku pernah dengar merek ini. Iklannya di CCTV kita, kayaknya Chen Peishi dan Zhu Shimao yang bintangnya. Tapi ini pabrik sepeda motor. Berani naik mobil buatan mereka? Direktur itu menggelengkan kepala. Dia tahu wakil direktur Jia punya hubungan baik dengan Feng Yu, tapi dia tidak bisa mengurus semuanya untuknya. Tapi ada laporan inspeksi nasional di balik ini, dan berbagai indikator di dalamnya dibandingkan dengan kendaraan yang kita kenal. Dan bukankah katanya kita perlu menghemat uang? Departemen Propaganda butuh waktu lama untuk menyetujui pembelian sejumlah kendaraan dinas kita, dan jumlahnya bahkan tidak memenuhi kebutuhan kita. Jika kita bisa menemukan kendaraan yang lebih murah dan berkualitas lebih tinggi, bukankah kita bisa membeli beberapa lagi? Direktur mengerutkan kening. Ini masalah. Jumlah total uangnya sudah ditentukan. Jika mereka membeli mobil yang lebih murah, mereka bisa membeli lebih banyak. Jika mereka membeli yang lebih mahal, mereka harus membeli lebih sedikit. Dia juga melihat foto-foto di brosur. Mobilnya memang cukup bagus, dengan eksterior yang ramping dan lapang, serta kenyamanan berkendara. Brosur tersebut juga menyebutkan peredaman guncangan dan pengendalian kebisingan yang sangat baik. Namun, tidak ada harga yang tercantum. Awalnya kita membahas pembelian Audi 200, Audi 100, dan Santana, kan? Bagaimana kualitas merek Songjiang ini? Apakah sebagus yang tertera di label? Siapa tahu? Direktur itu agak khawatir. Kalau mereka berhemat tapi membeli beberapa mobil rusak, itu akan jadi bahan tertawaan. Feng Yu telah mempertimbangkan hal ini, dan sejumlah mobil contoh juga diangkut dari Harbin ke Beijing dan diparkir di luar studio gala malam tahun baru. Sekalipun CCTV tidak membeli mobilnya kali ini, ia ingin agar para bos dan pemimpin yang datang ke pesta dapat melihat mobil merek Songjiang, dan agar para wartawan dapat mengambil gambar secara tidak sengaja. Mobil ini harganya kurang dari 100.000 yuan dan menggunakan. Biarkan pengemudi mencobanya. Jelas lebih baik daripada Santana. Seorang insinyur dari sebuah perusahaan permesinan dengan ahli menjelaskan berbagai spesifikasi dengan raut wajah bangga. Konfigurasi terendah sedan Guao merek Songjiang sebenarnya berharga kurang dari 90.000 yuan. Tetapi Tuan Feng mengatakan harganya kurang dari 100.000 yuan. Pengemudi itu melirik ke arah pemimpinnya, lalu naik untuk uji coba, dan setelah kembali, mengangguk penuh semangat kepada pemimpinnya. Mobil ini memang sangat nyaman dikendarai, dan peredaman guncangan serta kebisingannya memang lebih baik daripada Santana. Belum lagi penampilannya yang sungguh hikmat dan megah. Mobil ini berharga sekitar 200.000 yuan dan dirancang untuk keperluan bisnis maupun resmi. Keunggulannya terletak pada interiornya yang lapang, bodinya yang tinggi, dan kursi belakangnya yang lapang. Duduk di dalamnya sangat nyaman. Kali ini, Direktur Jia juga duduk di dalamnya dan secara pribadi merasakan betapa nyamannya mobil bernama Songjiang Red Star ini. Feng Yu mengikuti dan mendemonstrasikan kepada Direktur Jia cara mengatur sudut kursi. Ia juga menunjukkan bagaimana papan dapat diturunkan dari depan, seperti meja makan di pesawat. Sebelum Direktur Jia selesai mencoba semua fungsi mobil, pengemudi mengatakan kepadanya bahwa mobilnya telah berjalan 1 putaran. Secepat itu, dia tidak merasakan guncangan sama sekali, dan suasana di dalam benar-benar sunyi. Dia sangat senang dengan adanya film di kedua sisi kaca, yang memungkinkannya melihat keluar dari dalam. Sementara orang-orang di luar hanya bisa melihat ke dalam melalui jendela. Ini Songjiang Cross Country, kendaraan serbaguna untuk pinggiran kota. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel, yang lebih bertenaga dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan. Sangat praktis saat saya melakukan wawancara di pedesaan. Ada 3 model sedan Songjiang Guao, 1 model Songjiang Hongxing, dan 2 model Songjiang Cross Country diesel dan bensin. Ke-6 model tersebut diperkenalkan kepada Wakil Direktur Jia. Ketua tim dan pengemudi lainnya mengangguk kepada Wakil Direktur Jia. Di antara mereka, ada pengemudi yang mengemudi untuk para pemimpin, serta pengemudi yang mengemudikan mobil wawancara. Mereka semua merasa bahwa mobil merek Songjiang memang sangat bagus seperti yang dijelaskan.
Terlebih lagi, harganya memang lebih murah daripada Santana dan Audi. Ambil contoh model mewah Songjiang Guao. Harga yang dikutip CCTV adalah RMB 350.000 per mobil. Performanya tidak lebih buruk atau bahkan lebih baik daripada Audi 200 impor, tetapi harganya lebih murah lebih dari RMB 100.000. Audi 200 impor harganya hampir RMB 500.000 per mobil. Model premium Olimpiade Nasional Songjiang berharga RMB 200.000 per mobil, dan performanya jauh lebih baik daripada Audi 100. Harga Audi 100 adalah RMB 350.000, dan ini adalah mobil patungan domestik. Model ekonomi Songjiang Guao dibanderol 100.000 yuan, lebih rendah dari harga terendah Santana yang mencapai 120.000 yuan. Baik dari segi tampilan, interior, performa, maupun harga, mobil ini memiliki keunggulan. Perbedaannya hanya pada mereknya. Hal ini membuat Feng Yu tak berdaya. Merek Songjiang Automobil memang merupakan merek mobil terburuk di Tiongkok. Jauh lebih rendah daripada merek-merek patungan tersebut, dan juga lebih rendah daripada merek-merek domestik Shanghai dan Hongqi. Namun kini, baik merek Shanghai maupun Hongqi telah berhenti berproduksi. Shanghai terutama memproduksi Santana, yang menampilkan logo Volkswagen di bagian depan dan tulisan Shanghai Santana di bagian belakang. Lini produksi Hongqi telah sepenuhnya dialihfungsikan untuk Audi 100, dan kini mereka menjual mobil sebanyak yang mereka bisa produksi. Kendaraan resmi hampir seluruhnya adalah Audi 100. Baru pada awal tahun ini, setelah Audi 200 diimpor, Audi 100 dijual kepada perorangan. Sebelumnya, perorangan tidak dapat membeli mobil baru dan hanya dapat membeli mobil bekas. Feng Yu berteriak kepada Direktur Jia, merek Songjiang kita memang merek yang sedang berkembang, tapi itu satu-satunya merek mobil nasional di negara kita. Apa bedanya kualitas, harga, dan penampilan kita dengan mobil-mobil hasil patungan itu? Hanya karena merek kita kurang dikenal, kalian malah ingin membeli Audi dan Santana. Tahukah kalian berapa banyak uang yang akan dihasilkan orang asing dari kita? Direktur Jia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Feng, jangan terlalu bersemangat. Saya belum memutuskan. Saya perlu kembali dan membahas ini dengan yang lain. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, kita bisa membahasnya lebih detail. Lagi pula, kalau mereka mau beli mobil, mereka baru bisa beli setelah dapat dana iklan. Departemen propaganda tidak akan mengalokasikan dana untuk CCTV untuk beli mobil. Mobil-mobil departemen itu tidak cukup. Setelah Direktur Jia dan yang lainnya pergi, kegembiraan di wajah Feng Yu telah lama sirna. Ia masih mampu mengendalikan emosinya. Ia tidak hanya berakting ketika mengatakan itu, ia benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam. Usaha patungan mobil itu seperti minum racun untuk menghilangkan dahaga. Tuan Wang, silakan naik taksi kembali ke hotel dulu. Anda melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Saya khusus memberi Anda pagar untuk perjalanan bisnis Anda. Pastikan pagar itu menyala 24 jam sehari. Feng Yu menyerahkan 2 kartu nama besar kepada Tuan Wang. Baiklah, kalau begitu, Tuan Feng, saya pulang dulu. Dia tidak akan pernah naik taksi. Akan jauh lebih hemat naik bus. Lagi pula, uang yang dihemat akan masuk ke kantongnya sendiri. Wakil Direktur Jia pasti terbujuk oleh kata-katanya. Sekarang semuanya tergantung pada apakah Tuan Muda Lu akan menerbitkan artikel tersebut. Jika artikel itu diterbitkan, ada kemungkinan 80% CCTV akan membeli kendaraan merek Songjiang, menandai langkah pertama bagi kendaraan merek Songjiang untuk memasuki pasar kendaraan resmi. Keesokan paginya, sang direktur masih mempertimbangkan apakah usulan wakil direktur Jia kemarin untuk membeli mobil merek Songjiang layak, ketika sekretaris membawakannya koran pagi ini. Seperti biasa, surat kabar pertama yang dipilihnya untuk dibaca adalah People's Daily. Apakah usaha patungan satu-satunya cara untuk merevitalisasi industri otomotif? Artikel di halaman depan itu berasal dari nama yang dikenalnya, dan dia buru-buru mulai membacanya dengan saksama. Produsen mobil di negara-negara maju telah menguasai pasar Tiongkok melalui usaha patungan. Namun, negara-negara barat telah membangun berbagai hambatan terhadap ekspor teknologi kami. Ini jelas merupakan ketidakseimbangan. Jika dibiarkan, industri manufaktur otomotif negara saya akan bergantung secara teknologi dan berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar barat, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak perlu, yang mengakibatkan defisit neraca modal yang signifikan. Negara-negara maju seolah-olah mentransfer beberapa teknologi ke perusahaan-perusahaan mobil Cina. Tetapi semua teknologi ini adalah teknologi yang telah mereka hilangkan atau akan segera mereka hilangkan, dan teknologi-teknologi canggih yang sesungguhnya tidak akan pernah ditransfer ke Cina. Industri manufaktur otomotif kita nampaknya berkembang pesat, produksi dan penjualan tumbuh pesat, tetapi di saat yang sama, sebagian besar laba diperoleh melalui usaha patungan asing, dan kita, orang Tiongkok, lah yang memperoleh uangnya. Jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi sapi perah bagi para produsen mobil di negara-negara maju. Memakan rumput kita tetapi susu kita diperas oleh mereka. Negara kita awalnya memiliki merek mobil sendiri, tetapi sekarang semuanya telah berhenti diproduksi. Mobil-mobil yang diproduksi semuanya merek asing.
dan merek-merek kita sendiri perlahan-lahan menghilang. Jika ini terus berlanjut, kita niscaya akan membuat gaun pengantin untuk merek asing. Konsumen domestik lebih menyukai merek asing, dan merek domestik semakin kehilangan ruang untuk bertahan. Sekalipun kita ingin bangkit kembali di masa depan, hal itu mungkin mustahil. Usaha patungan tampaknya merupakan jalan pintas, tetapi sebenarnya mereka seperti minum racun untuk memuaskan dahaga. Itu merupakan pilihan yang tidak berdaya mengingat situasi saat itu, tetapi sekarang, kita memiliki pilihan yang lebih baik. Di Harbin, Tiongkok, terdapat sebuah perusahaan manufaktur mesin yang, tanpa dukungan kebijakan khusus, telah secara mandiri mengembangkan beberapa model terkemuka di Tiongkok, bahkan di dunia. Perlu diketahui bahwa ini juga merupakan usaha patungan, tetapi merupakan usaha patungan antara aset milik negara, modal swasta, dan dana Hong Kong. Dapat dikatakan bahwa ini sepenuhnya merupakan perusahaan Tiongkok. Mereka mendirikan merek mobil Songjiang, yang desain eksterior dan teknologi intinya semuanya buatan Tiongkok, dan performanya melampaui usaha patungan. Mereka bahkan memelopori penggunaan mesin diesel pada mobil. Ini adalah merek otomotif nasional yang telah menapaki jalannya sendiri, berinovasi secara mandiri, dan berkembang secara mandiri. Kemunculan merek ini niscaya akan mendobrak realitas monopoli teknologi produsen mobil di negara-negara maju dan niscaya akan membawa perusahaan manufaktur mobil Tiongkok kita ke puncak dunia. Direktur selesai membaca koran dan menyalakan sebatang rokok. Dialah yang mengusulkan usaha patungan, dan kemudian gelombang usaha patungan melanda seluruh negeri. Sekarang orang ini mulai mengkritik usaha patungan secara terbuka. Apakah angin di pucuk pimpinan telah berubah? Untungnya, dia tidak menentang pembelian mobil merek Songjiang kemarin, tetapi ingin melanjutkan diskusi. Sekarang tampaknya para petinggi jelas ingin mendukung mobil merek Songjiang. Mobil merek Songjiang ini punya koneksi yang sangat kuat. Mobil ini bahkan sudah melewati hubungan orang ini. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan? Mobil-mobil yang dibeli stasiun ini adalah mobil merek Songjiang. Feng Yu juga membaca artikel ini. Ia hanya menulis beberapa kata, tetapi setelah direvisi oleh orang ini, artikelnya menjadi sangat kuat. Tapi, bolehkah ditulis seperti ini? Feng Yu samar-samar ingat bahwa usaha patungan itu sepertinya diusulkan oleh kepala desainer. Sialan, perusahaan mesin Harbin, mungkinkah ini akan menjadi umpan meriam? Tapi kepala desainernya masih menjabat. Karena dia berani mempublikasikannya, seharusnya tidak masalah, kan? Jika kepala desainer juga setuju dengan sudut pandang ini, maka musim semi mobil merek Songjiang telah tiba. Pada saat yang sama, banyak kader terkemuka di seluruh negeri memperhatikan artikel ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa selain mobil hasil patungan, negara kita juga memiliki mobil dengan teknologi secanggih itu. Tak hanya Harian Rakyat, banyak surat kabar lain juga telah menerbitkan artikel serupa. Tentu saja, surat kabar dari beberapa basis industri otomotif besar di negara ini tidak menerbitkan artikel-artikel ini. Pemimpin senior Komisi Perencanaan Negara memanggil orang yang menerbitkan artikel tersebut ke kantornya. Ia ingin tahu mengapa orang tersebut menulis artikel seperti itu. Keduanya berbicara cukup lama, dan pemimpin Komisi Perencanaan Negara juga diyakinkan oleh pihak lain. Sesungguhnya, negara ini telah menjadikan industri otomotif sebagai industri pembangunan utama dalam rencana 5 tahun ini, dan akan menjadi industri pilar dalam rencana 5 tahun berikutnya. Jika teknologi industri pilar berada di tangan asing, maka begitu mereka menarik teknologinya. Seperti ketika para ahli Soviet menarik diri dari Tiongkok, maka industri otomotif Tiongkok pasti akan mengalami kemunduran 10 tahun. Namun, masalahnya tidak seserius yang diberitakan di surat kabar. Dalam usaha patungan saat ini, teknologi pihak lain harus ditransfer ke Tiongkok, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan teknologi Tiongkok. Hanya dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan mendalam terhadap teknologi-teknologi ini, kita dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Namun, perusahaan mesin Harbin ini mampu mengembangkan sedan terkemuka di negaranya secara mandiri. Konon, beberapa teknologinya juga terdepan di dunia. Hal ini sungguh tidak mudah. Meskipun dia sudah tahu bahwa mobil merek Songjiang diimpor dari jalur produksi dan teknologi Volga bekas Uni Soviet, dan digabungkan dengan teknologi manufaktur mobil Harbin Aircraft Industry Group, dia tidak pernah menyangka bahwa kombinasi kedua teknologi yang tidak begitu kuat itu akan menghasilkan kemajuan yang begitu nyata. Jadi, dapatkah perusahaan mobil Cina menggabungkan teknologi mereka untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju? Dengan cara ini, ketika kontrak usaha patungan berakhir, tidak perlu memperbaruinya, dan kita dapat berkonsentrasi pada pengembangan merek mobil nasional dan benar-benar merevitalisasi industri mobil nasional. Kepala desainer juga membaca artikel itu dengan saksama. Ia sudah tahu tentang artikel itu sebelum diterbitkan dan mengangguk setuju. Ia lebih suka mengungkapkan masalah dan membiarkan semua orang mendiskusikannya, daripada merahasiakannya. Dia tidak peduli apakah Harbin Machinery milik negara atau swasta, asalkan perusahaan itu milik Tiongkok. Musim semi lalu, saat mengunjungi Shenzhen, dia mengemukakan teori kucingnya. Harbin Machinery tak diragukan lagi adalah kucing baik yang sedang dibicarakannya.
Meskipun surat kabar tampaknya agak menentang usaha patungan tersebut, ia tetap tenang. Ia percaya bahwa hanya dengan berani menjelajah, seseorang dapat menemukan jalan yang benar. Perusahaan mesin Harbin ini cukup menarik. Saya harus meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Pagi itu, Feng Yu menerima telepon dari Direktur Jia, memintanya untuk pergi ke CCTV untuk membahas rincian spesifik pembelian mobil. Feng Yu sangat gembira. Pendekatan bercabang duanya memang berhasil. Mulai sekarang, semua bus ini akan diganti dengan merek Songjiang. Audi, Volkswagen, dan Honda, semuanya harus minggir. Setelah meninggalkan CCTV, Feng Yu sangat kesal. Ini CCTV, dan mereka hanya memesan 30 mobil. Total harganya kurang dari 4 juta. Konon, ini kelebihan pesanan, kementerian awalnya hanya menyetujui 20 mobil. Dulu, sebuah kabupaten pasti butuh lebih dari jumlah mobil ini, kan? Dulu, kalau ada kader pemimpin yang memegang jabatan lain, mungkin dia akan dapat jatah lebih dari 1 mobil. Pemerintah sekarang sungguh miskin. Direktur stasiun memiliki model mewah Songjiang National Olympic, wakil direktur hanya memiliki model premium, dan pejabat tingkat bawah hanya mampu membeli model ekonomis yang harganya 100.000 yuan. Jika bukan karena Songjiang Offroad dan Songjiang Red Star, Feng Yu tidak akan mau menjualnya. Ia tidak akan menghasilkan uang sama sekali, dan keuntungannya jauh lebih kecil daripada sepeda motor Songjiang. Jika sepeda motor itu seharga 4 juta yuan, perusahaan mesin akan menghasilkan setidaknya 1 juta yuan. Tetapi laba kotor mobil-mobil ini hanya beberapa ratus ribu yuan. Ini pasti akan baik-baik saja dalam 2 tahun. Feng Yu terus menghibur dirinya sendiri. Pembelian sejumlah mobil merek Songjiang oleh CCTV memberi Li Mingde dan rekan-rekannya di perusahaan mesin sebuah suntikan semangat. Bahkan pemerintah kota Harbin tidak membeli mobil Songjiang kali ini, karena khawatir pabrik mobil tersebut akan merugi. Feng Yu menjelaskan kepada mereka bahwa target konsumen utama mobil-mobil tersebut adalah instansi pemerintah. Namun, tepat ketika mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menjual 1 mobil pun sebelum hari tahun baru, pesanan pertama datang. Dan itu bukan hanya 1 atau 2 mobil seperti yang mereka bayangkan, tetapi 30. Tentu saja, 30 kendaraan ini masih belum seberapa dibandingkan produksi bulanan saat ini yang mencapai 1.000 kendaraan, tetapi ini merupakan awal yang baik. Wu Zigang menghubungi semua agen, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia membayar deposit 1 juta yuan untuk menjadi agen. Mereka semua bisa melakukannya tanpa deposit. Mereka harus membayar sewa dan deposit, yang membuat mereka sangat tertekan. Meskipun mereka menghasilkan banyak uang dari sepeda motor merek Songjiang tahun ini, mereka menghabiskan uang itu dengan cepat setelah menjadi kaya, dan mereka tidak punya banyak uang. Perlu disebutkan bahwa sepeda motor Songjiang telah menduduki peringkat kedua nasional dalam produksi dan penjualan tahun ini, melampaui 250.000 unit. Dengan selesainya dan beroperasinya beberapa pabrik tahun depan, produksi dan penjualan sepeda motor Songjiang diperkirakan akan terus meningkat, menjadikannya pemimpin yang tak terbantahkan dalam industri sepeda motor domestik. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sepeda motor baru yang diluncurkan di pasaran mulai meniru tampilan sepeda motor merek Songjiang? Desain sepeda motor merek Songjiang kini menjadi tren di pasar sepeda motor Tiongkok. Namun, kabar buruknya adalah beberapa produsen sepeda motor juga telah menemukan manfaat menggunakan selebritas untuk iklan dan manfaat beriklan di CCTV. Tampaknya beberapa CEO produsen sepeda motor berpartisipasi dalam lelang iklan CCTV kali ini. Para agen itu tidak mau menjadi agen mobil, yang membuat Feng Yu sangat marah. Ia meminta Wu Zigang untuk bersikap lebih tegas. Apakah karena mereka sudah lama tidak ditangani sehingga mereka berpikir perusahaan perdagangan Taihua tidak bisa hidup tanpa mereka? Sikap tegas Wu Zigang tidak efektif, mereka benar-benar bangkrut. Namun, mereka semua mengatakan bahwa mereka masing-masing boleh membeli mobil Songjiang untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap merek tersebut. Astaga, totalnya cuma 20 agen. Kalau masing-masing beli 1, bahkan yang paling mahal sekalipun, berapa untung yang bisa mereka dapat? Cuma setetes air di lautan. Kali ini, Wu Zigang mengusulkan sebuah solusi, yang merupakan metode yang diadopsi dalam penjualan sepeda motor tahun lalu. Penjual sepeda motor terbaik akan mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor. Dengan demikian, penjual mobil terbaik di Songjiang akan mendapatkan hadiah sebuah mobil. Seperti kata pepatah, akan selalu ada orang-orang pemberani dengan imbalan besar. Dengan imbalan sebesar itu, masihkah Anda takut mereka tidak akan bekerja keras? Feng Yu memikirkannya dan memutuskan bahwa ini adalah solusinya. Tetapi ia harus menetapkan batasan. Ia tidak bisa begitu saja menjual 1 mobil sementara orang lain tidak menjualnya, lalu memberinya 1 lagi sebagai hadiah. Bukankah itu berarti ia mendapatkan mobil tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Feng Yu memikirkannya dan menetapkan aturan bahwa hanya mereka yang memiliki penjualan tahunan minimal 500 kendaraan yang dapat bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jika penjualan melebihi 1.000 kendaraan, berapapun jumlah agen yang menyelesaikan tugas, masing-masing akan mendapatkan 1, dan pemenang pertama akan menerima hadiah uang tunai minimal 300.000 yuan.
Saya khawatir kondisi ini hanya bisa dipenuhi oleh segelintir agen yang menguasai wilayah Beijing dan pasar pesisir. Agen lain juga seharusnya bisa menjamin volume penjualan tahunan sekitar 300 kendaraan, bukan? Feng Yu memutuskan untuk menyediakan mobil contoh terlebih dahulu. Ia hanya perlu deposit 500.000 yuan dan keenam model akan dikirimkan kepada mereka. Namun, para agen ini harus memastikan bahwa mereka memiliki toko yang dapat memajang keenam mobil ini, meskipun itu hanya toko sepeda motor. Kini, keenam model ini hanya memiliki satu skema warna hitam cerah. Hitam cerah sebenarnya adalah salah satu warna yang paling rentan kotor, dan kualitas cat body versi ekonomis ini juga rata-rata. Bagaimana jika rusak akibat angin dan matahari? Jika rusak setelah dijual, Anda dapat mengambilnya kembali untuk mendapatkan garansi purna jual. Tetapi jika rusak bahkan sebelum dijual, siapa yang akan membeli mobil merek Songjiang? Dengan deposit 500.000 yuan, Anda bisa mengambil 6 mobil contoh. Semua agen setuju. Beberapa bahkan bertanya apakah agen untuk 2 provinsi juga membayar 500.000 yuan dan bisa mengambil 12 mobil. Mendengar pertanyaan ini, Feng Yu hampir mati karena marah. Orang-orang ini bahkan lebih tak tahu malu daripada Wen Dongjun. Aku bicara tentang sebuah provinsi. Harga eceran harus sesuai dengan yang kami tetapkan. 5% adalah biaya agensi Anda. Setiap pembayaran harus disetorkan ke rekening perusahaan dagang Taihua kami, dan kami akan mengembalikan biaya agensi ke rekening Anda di bulan yang sama. Seperti yang Anda semua lihat, saya menjual 30 mobil ke CCTV hanya dalam 1 hari. Jadi saya tidak perlu memberitahu Anda target penjualan Anda, kan? Para pedagang ini semuanya memiliki koneksi di pemerintahan, dan mereka telah menjual banyak sepeda motor ke berbagai instansi pemerintah. Kini, mereka hanya menukarnya dengan mobil yang lebih mahal. Namun, mereka semua tahu instansi mana yang mampu membelinya dan mana yang sama sekali tidak. Misalnya, jika mereka menjual 10 mobil, biaya agensinya adalah 60.000. Bahkan jika mereka hanya bisa menjual 20 hingga 30 mobil per bulan, biaya agensi tahunannya adalah 1 hingga 2 juta. Mereka hanya perlu membayar deposit 500.000 dan sewa toko. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Kalau uang muka untuk motor itu tidak dinaikkan, mereka pasti tidak akan bisa mengumpulkan 1 juta itu. Tentu saja, tawaran Feng Yu dengan persyaratan yang menguntungkan tersebut pasti disertai dengan persyaratan penjualan minimum. Ia bertanya dan menemukan bahwa produksi Santana tahun ini melebihi 80.000 unit, semuanya terjual habis, dan Audi 100 melebihi 20.000 unit, juga terjual habis. Sebagian besar dibeli oleh instansi pemerintah. Tahun depan, produksi akan meningkat 30% lagi, dan proyeksi pasar menunjukkan potensi yang signifikan. Penambahan kendaraan bermerek Songjiang seharusnya tidak menjadi masalah, asalkan mereka dapat mengamankan pesanan pembelian dari instansi pemerintah. Untungnya, Feng Yu menjual sebagian ke CCTV. Memberi contoh, CCTV, sebagai corong nasional, membeli mobil merek Songjiang. Bukankah unit lain yang ingin membeli mobil akan mengikuti jejaknya? Selama agen ini dapat menjual 10.000 mobil tahun ini, merek Songjiang tidak akan kehilangan uang dalam proyek mobil. Feng Yu jelas tidak puas dengan pasar domestik yang terbatas. Ketika menjalankan bisnis, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai titik impas? Bukankah ada pasar besar di sekitar yang perlu dikembangkan? Halo, Kakak Ji, kamu mau beli mobil? Kirilenko bingung ketika menerima telepon dari Feng Yu. Ia sudah punya beberapa mobil-mobil sport, kendaraan off-road, kendaraan niaga, dan bahkan sedan mewah. Mengapa ia perlu membeli mobil lagi? Feng Yu tahu semua ini, jadi kenapa dia bertanya? Apakah dia mencoba merekomendasikan mobil mewah yang dibuat khusus? Dia sebenarnya cukup tertarik. Feng, mobil apa? Merek apa? Mobil merek Songjiang. Merek Songjiang? Sedan? Kirilenko mengetuk kepalanya dan berpikir lama. Tetapi ia tidak ingat perusahaan besar manapun yang memiliki mobil merek Songjiang. Lagi pula, kata Songjiang sepertinya diucapkan dalam bahasa Mandarin. Mungkinkah mobil yang direkomendasikan Feng Yu kepadanya adalah mobil Huaxia? Kirilenko kemudian teringat bahwa Feng Yu telah membeli beberapa lini produksi perakitan Volga darinya. Mungkinkah mobil ini diproduksi di pabrik milik Feng Yu sendiri? Feng, apakah ini mobil yang diproduksi oleh perusahaan Anda? Benar. Jaminan kualitasnya lebih baik daripada Valium NU, jawab Feng Yu sambil tersenyum. Feng, sejujurnya, meskipun Volga diproduksi di negara kita, kualitas mobilnya sebenarnya tidak terlalu bagus. Kalau tidak, kita tidak akan mengimpor begitu banyak mobil dari Inggris nantinya. Kirilenko tidak mengatakan apa-apa lagi. Selain mobil impor Inggris, ada banyak mobil selundupan Jepang yang beroperasi di tanah Rusia, termasuk di bekas Uni Soviet. Itulah Jepang, yang selalu berselisih dengan mereka. Mereka lebih suka membeli mobil buatan musuh daripada mobil buatan negara mereka sendiri. Ini cukup menunjukkan betapa buruknya kualitas mobil mereka sendiri. Yang dibeli Feng Yu bukanlah lini produksi canggih, melainkan lini produksi Soviet bekas, setidaknya 20 tahun tertinggal dari Jepang dan AS.
Lebih lanjut, Feng Yu juga membeli teknologi terkait, membuktikan bahwa ia tidak memiliki teknologi yang bagus. Teknologi ini bahkan bukan yang terbaru dari Volga. Jadi, mobil bagus seperti apa yang bisa diproduksi Feng Yu? Dia yakin jaminan kualitas yang disebutkan Feng Yu lebih baik daripada Volt, yang lebih baik daripada Volt yang dibeli Tiongkok beberapa tahun lalu. Mobil-mobil itu hampir tersingkir di Rusia. Ada banyak mobil yang lebih baik daripada mobil rusak itu, dan dia tidak tertarik pada mereka. Saudara Ji, tentu saja saya tahu mobil-mobil Volga kualitasnya tidak terlalu bagus, tetapi mobil-mobil merek Songjiang yang kami produksi sekarang kualitasnya setara dengan Audi Jerman dan Cherokee Amerika. Feng Yu menyebutkan dua merek mobil ternama untuk menarik perhatian Kirilenko. Feng, kamu yakin tidak minum? Feng Yu, apa kau pikir semua orang sepertimu, minum segelas penuh vodka pagi-pagi begini? Aku sama sekali tidak suka minum. Kak Ji, pikiranku jernih sekali. Kurasa sebaiknya kau datang ke Tiongkok dan mengunjungi pabrik kami di Harbin kapan-kapan. Aku akan menunjukkan seperti apa produk kami. Aku jamin kau akan terkejut, dan kau bisa menghasilkan banyak uang. Rusia adalah pasar konsumen otomotif yang besar, dan kemampuan Kirilenko mungkin tidak hanya dimanfaatkan oleh Rusia, tetapi juga oleh sekutu-sekutu bekas Uni Soviet. Kirilenko seharusnya punya cara untuk menghadapi mereka. Meskipun banyak negara sekutu yang sangat miskin, kemiskinan suatu negara tidak serta-merta berarti rakyatnya miskin. Bekas Uni Soviet sangat korup, bahkan setelah runtuh, tentu saja masih banyak orang kaya, dan daya beli mereka tidak boleh diremehkan. Selama bertahun-tahun berikutnya, mobil-mobil Rusia sebagian besar diimpor. Meskipun industri Rusia telah pulih dengan cepat, industri otomotif, terutama sedan, belum mengalami banyak kemajuan hingga kebangkitan Feng Yu, ketika Putin menjabat untuk kedua kalinya. Begini saja pemerintah Rusia sendiri bahkan tidak mau membeli mobil Volga, yang menunjukkan betapa buruknya mereka. Saya dengar teknologinya tidak berkembang selama bertahun-tahun, dan Rusia perlahan-lahan jatuh dari pemimpin dunia ke posisi terbawah. Bahkan ada yang bilang industri otomotif Rusia menyaingi negara Kim Jong-un. Itu pujian yang luar biasa. Feng Yu memikirkannya. Ada mobil-mobil hasil patungan yang menjadi pesaing di negara ini, dan mobil-mobil impor terus berdatangan, dari Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat, sehingga sulit bagi merek Songjiang untuk segera membuka pasar. Tapi Rusia berbeda. Mereka kebanyakan mengimpor mobil, dan kebanyakan mobil mereka adalah mobil Inggris. Bagaimana dengan Jerman, Amerika Serikat dan Jepang? Haha. Hubungan antara bekas Uni Soviet, termasuk Rusia saat ini, dan negara-negara ini bahkan lebih buruk daripada hubungan mereka dengan Tiongkok dan Jepang. Rusia juga memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa, dan popularitas mobil di Rusia jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok. Baik untuk keperluan keluarga, dinas, maupun bisnis, pasarnya sangat besar. Kata-kata terakhir Feng Yu menyentuh Kirilenko. Bisa menghasilkan banyak uang? Kirilenko tidak pernah meragukan kemampuan Feng Yu dalam menghasilkan uang. Karena Feng Yu mengatakan bahwa ia bisa menghasilkan banyak uang, ia yakin bahwa ia bisa menghasilkan banyak uang dengan berbisnis dengan Feng Yu kali ini. Kini, ia juga merupakan tokoh ternama di komunitas bisnis Rusia. Hanya karena ia bisa mendapatkan banyak barang terlaris dari Tiongkok setiap bulan, posisinya tak tergantikan. Namun, masih banyak orang yang lebih kaya darinya. Meskipun ia menyapu bersih banyak tambang ketika Uni Soviet runtuh, karena nasihat Feng Yu untuk mencapai titik impas, ia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari tambang-tambang itu. Terlebih lagi, setelah runtuhnya Uni Soviet, bisnisnya yang menjual kembali peralatan industri dan bahkan data teknis pun gulung tikar. Kini, satu-satunya bisnis yang menguntungkan adalah mengimpor produk-produk Tiongkok dan menjualnya ke kota-kota besar di Rusia. Kesenjangan antara kekayaan yang dimilikinya dan kekayaan yang dapat ia kendalikan terlalu besar, yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Ia selalu merasa bahwa ia sudah menjadi pemilik tambang besar, tetapi mengapa hidupnya tidak senyaman sebelumnya?